Sip. Nah, baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join pagi hari ini ya. Masih pagi, masih puasa ya lancarnya ya? Insya Allah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Nah, oke. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya peserta webinar hari ini gitu ya. Makasih loh Bapak Ibu yang sudah join. Di sini ada mungkin ada beberapa yang sudah kenal kami, juga mungkin ada yang baru join ya. Gitu. Boleh mungkin kita sambil perkenalan, sambil dimulai acaranya, Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, bisa ya tulis di kolom komentar asalnya dari mana, dari travel mana gitu ya. Biar kita saling mengenal lagi. Sip. Nah, pertama-tama izinkan saya membuka acara dulu dan memperkenalkan diri Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Kilia Asfia selaku tim Airlines Relation dari umroh.com. Nah, saya juga ingin menjelaskan sedikit ya profil umroh.com. Mungkin di sini ada travel atau mitra kita gitu ya. Di sekolahan mungkin yang perwakilan sekolah yang baru join gitu kan. Nah, umroh.com sendiri ini adalah perusahaan teknologi yang terafiliasi dengan Tiket.com dan yang menyediakan layanan untuk kebutuhan tiket grup yang langsung terhubung dengan 15 lebih maskapai rute umroh dan juga non-umroh Bapak Ibu, serta ada juga hotel, paket umroh, dan penyedia sistem reservasi umroh untuk travel. Baik. Nah, hari ini kita ada webinar spesial yaitu EduTrip, peluang EduTrip dan perjalanan studi Islam di Timur Tengah dan Asia Tenggara yang mana relate dengan hal yang lagi rame, yang lagi viral yaitu hashtag kabur aja dulu. Nah, webinar ini akan membahas potensi wisata edukasi ke sekolah ataupun kampus Islam di Timur Tengah. Nah, jadi sesuatu hal yang baru yang bisa kita garap ya Bapak Ibu gitu di bidang industri travel. Nah, di sini saya tentunya nggak sendiri, Bapak Ibu di sini sudah ada pembicara kita yaitu Bu Ati dari Polaris dan juga Mbak Lia dari umroh.com. Mungkin kita boleh sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam, Mbak Kilia. Selamat Alhamdulillah, pagi, gimana Bapak Ibu? Ibu semua. Udah siap ya Bu ya Insya isi materi hari Allah. ini? Ya. Oke, di sini juga ada Mbak Lia dari umroh.com, VP komersial kami. Assalamualaikum Mbak Lia. Salam Hilya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Tetap Gimana semangat ya kesiapannya, Mbak? pagi-pagi kita ikut webinar belajar bareng. Betul. Sebelum mudik lebaran ya gitu, kita baiknya sharing-sharing dulu nih di webinar hari ini. Gitu. Oke, mungkin ini kita sapa-sapa dulu peserta webinar saat ini gitu ya. Bapak Ibu boleh ditulis kolom chat ya, kita pengen tahu dari mana aja sih yang datang webinar hari ini gitu kan. Karena memang ya di tengah kesibukan mudik lebaran dan menjelang lebaran ini gitu ya. Makasih banget Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk join webinar hari ini. Oke, mungkin ya ada yang dari Bandung. Halo, salam kenal yang dari Bandung. Terima kasih. Ada yang dari Karawang juga, alhamdulillah. Nah, di sini mungkin ada iya, banyak ya yang sudah join sebenarnya ini banyak juga mitra-mitra kita yang sudah pernah ketemu ya, ada yang dari Lampung, banyak ya, jauh-jauh ya, dari Ponorogo. Sip. Makasih Bapak Ibu sekali lagi. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ya masuk ke materi. Nah, materi ini penting banget Bapak Ibu gitu kan. Ini adalah edukasi yang baru juga ya di kita ya. Kita lagi kembangin produk EduTrip. Nah, pas banget gitu ya. Oke, mungkin bisa gimana Bu Ati udah siap kalau kita mulai materinya? Saya coba untuk share dulu ya, Bu ya. Siap. Oke, Bu. Oke. Gitu. Nah, mungkin sambil menunggu buat di-share screen atau persiapan materi, Bapak Ibu izinkan saya membacakan rules, peraturan peserta Zoom ya. Yang pertama, mohon untuk menonaktifkan mikrofon saat pemaparan sedang berlangsung. Yang kedua, video boleh tetap dinyalakan Bapak Ibu, dan nanti jika ada yang bertanya, boleh di kolom chat box aja, nanti akan ada waktu untuk Q&A, gitu. Dan terakhir, mohon ikuti acara sampai selesai ya Bapak Ibu, gitu. Nah, udah ada, udah siap materinya? Kalau gitu langsung aja kita mulai kepada Bu Ati, waktu dan tempat kami persilakan.
Iya Bu Atiku, suara saya kedengar nggak ya? Halo, iya bisa dengar nggak? Bisa Oke, Bu, maaf ya, aman. oke. Benar Bu, aman Bu. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah hadir dalam sesi peluang Edu Trip dan perjalanan studi Islam Timur Tengah Asia Tenggara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nur Hayati dan hari ini saya akan memperkenalkan program-program yang untuk Edu Trip yang tidak hanya untuk akademik tapi juga untuk memperkaya wawasan budaya serta peluang baru di dunia pendidikan internasional. Oke, negara-negara Asia Tenggara yang biasanya dikunjungi untuk EduTrip yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, atau untuk Timur Tengah seperti Turki, Mesir, Irak, UAE, atau Dubai dan Abu Dhabi. Oke, baik. Tujuan program di sini yaitu untuk memperluas wawasan pendidikan internasional, juga membangun jejaring akademik antar negara dan menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan yang ada di luar negeri, juga menjaga filosofi dan keunikan kebudayaan lokal dan budaya kita. Kenal Ibu atau ya nggak ada. Halo. Dan kemudian juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan akademik para peserta. Oke, konsep perjalanan kita bisa yaitu study tour atau edu trip, yaitu menggabungkan antara kunjungan akademik ke sekolah atau universitas dan juga dengan pembelajaran dan wisata di negara-negara yang kita kunjungin. Atau bisa juga dengan pertukaran pelajar, program jangka pendek dengan kegiatan belajar di sekolah atau universitas yang kita tuju, atau bisa juga untuk kunjungan ke instansi-instansi di negara yang bersangkutan yang akan kita tuju nanti. Oke, negara-negara yang akan kita kunjungi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu bisa Malaysia, Singapura. Untuk ke Singapura, biasanya kunjungan itu bisa ke NUS atau National University Singapura atau Nanyang Technology University, yaitu Bapak Ibu atau student-student university bisa mengunjungi kampus menghadiri seminar akademik, kursus singkat English for Academic Purpose, yaitu ini untuk mempersiapkan bahasa Inggris untuk calon-calon mahasiswa nanti untuk di tingkat university. Biasanya kan untuk ada tes-tes bahasa Inggris sebelum untuk masuk ke universitas yang bersangkutan. Jadi biasanya student Indonesia akan ada dulu nih persiapannya 1 tahun biasanya 6 bulan sampai 1 tahun tergantung dengan negara masing-masing. Biasanya seperti Australia dia minta minimal 6 bulan untuk pelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, jadi calon mahasiswa kita bisa ikut kursus singkat dulu sebelum mereka menjalani tingkat university nanti. Lalu bisa juga ke Singapura Science Center English Workshop, yaitu kunjungan ke Pusat Sains Singapura dipadukan dengan sesi kelas bahasa Inggris interaktif. Target kita untuk ini bisa untuk siswa SD sampai dengan SMA. Untuk bisnis dan English experience, ini kita bisa belajar di Singapura di Kaplan dan juga The English First di Singapura. Kemudian ada juga English Islamic Learning dan English Program, yaitu mengunjungi Madrasah Al Junaid mengikuti sesi Islam Studies dan English Workshop. Di Singapura sendiri terdapat 6 madrasah besar yang bisa kita kunjungin untuk melihat bagaimana Islamic learning di masing-masing madrasah tersebut. Oke, baik. Sekarang kami coba share contoh untuk 3 hari Singapura Study Tour atau Edu Trip, yaitu dengan pesawat di pagi hari sebelum jam 2 siang atau
perkiraan landing pukul 14. Lalu di hari pertama itu kita bisa untuk City Tour dulu, Singapura City Tour. Di hari kedua, biasanya untuk kunjungan university itu setengah hari. Dimulai dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai pukul 12 atau jam 1 siang. Lalu kemudian jika study tour tadi, jika kunjungan university tadi itu di setengah hari sampai dengan pukul 12, maka sore harinya bisa kita lanjutkan dengan mengunjungi city tour kembali Malaysia Singapura City Tour. Dan di hari ketiga itu untuk hari free time atau setelah itu kita kembali ke Indonesia. Rekomendasi universitas kalau di Singapura itu bisa ke Nanyang atau National University Singapura, itu dua universitas terbesar di Singapura. Atau untuk student-student pelajar-pelajar SD sampai dengan SMA bisa mengunjungi Madrasah Al Junaid, Madrasah Al Arabian, Madrasah Wok Tanjung Al Islamiyah, Madrasah Al Sagaf Al Arabiyah, dan Madrasah Irsyad Zuhri Al Islamiyah. Ini adalah madrasah-madrasah yang ada di Singapura yang terbesar di Singapura. Untuk Malaysia, sekolah Islam dan pesantren SMP, SMA, SD, SMP, SMA itu cukup banyak dan internasional dan juga Islamic International School. Untuk target sekolah Islam berbasis kurikulum nasional dan internasional seperti Cambridge dan IB program, untuk madrasah dan sanawiyah yang ingin mengenal bagaimana pendidikan Islam modern di Malaysia, dan juga pondok pesantren untuk yang ingin melihat implementasi Islam di dunia akademik dan teknologi. Untuk keunggulan segmen ini, kunjungan ke sekolah Islam terbaik di Malaysia, workshop bahasa Inggris untuk siswa bisa di British Council, dan juga kuliah umum di International Islamic University Malaysia atau IIUM, atau wisata edukatif. Dan juga kita juga bisa mengunjungi University Malaya, yaitu universitas seperti kalau di Indonesia itu seperti University Indonesia. Lanjut. Oke, universitas dan mahasiswa untuk fokus Islamic Studies. Ini untuk targetnya mahasiswa jurusan studi Islam, pendidikan Islam atau ekonomi syariah dan teknologi, atau juga untuk dosen dan akademisi yang ingin memahami model pendidikan Islam di Malaysia dan lembaga kampus yang ingin kerjasama. Keunggulan segmen ini kita bisa mengunjungi University Malaya, International Islamic University, dan University Science Islam Malaysia. Untuk guru dan dosen dan juga institusi pendidikan yang ingin riset dan benchmarking, kita bisa mengunjungi beberapa instansi di Malaysia seperti British Council atau beberapa visit ke Akademi Studi Islam Malaya, atau kita bisa mengunjungi beberapa perusahaan di Malaysia. Untuk contoh 3 hari program Malaysia Study Tour, untuk hari pertama tiba di Malaysia itu sebelum tengah hari, sebelum siang pukul 12. Lalu kita lanjutkan dengan program Kuala Lumpur City Tour. Hari kedua untuk kunjungan university seperti biasa yang datang ke Malaysia itu pukul 9 sampai dengan 12. Jadi makan siang tuh biasa diadakan di kampus tersebut atau di restoran yang terdekat dengan kampus apabila setelah selesai acara kunjungan. Kemudian kita lanjutkan untuk ke Batu Cave dan ke Genting. Setelah itu di hari ketiga kita lanjutkan untuk acara bebas, dan sebelum kita kembali ke airport kita akan mengunjungi Putrajaya City Tour. Di sana kita bisa melihat kota untuk pemerintahan di Malaysia. Jadi mereka itu diletakkan di satu lokasi di Putrajaya untuk semua pusat-pusat pemerintahannya yang untuk Malaysia.
Untuk Thailand, itu kita bisa mengunjungi Chulalongkorn University atau Mahidol University, dan wisatanya kita bisa ke Wat Arun, Floating Market, dan beberapa tempat wisata lainnya di Thailand. Kita juga punya contoh program untuk 3 negara. Kita menggabungkan 3 negara sekaligus, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand Study Tour. Untuk ini kita pertama kita landing di Changi, yaitu di Singapura. Kita lanjut dengan city tour di Singapura. Kemudian kita lanjut untuk ke Johor Bahru, yaitu kita sudah pindah ke negara Malaysia, yaitu kita Johor Bahru, dan kita bermalam di Johor Bahru. Untuk hari keduanya kita ke Penang. Dari Johor Bahru kita ke Penang, lalu kita lanjut ke Thailand, ke Hat Yai. Setelah itu di hari ketiga kita tur di Hat Yai, Thailand. Hari keempat kita akan melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur. Dan kemudian kita sampai besoknya besok paginya kita melanjutkan tur di Malaysia, yaitu kita ke Genting. Dan kemudian the next day kita akan kunjungan university, yaitu jadi untuk program 3 negara ini kita kunjungannya kunjungan universitinya ada di Kuala Lumpur di Malaysia. Berarti sama seperti yang lainnya, kita biasanya itu kunjungan university dilakukan di pagi hari, yaitu pukul 8 atau 9 sampai dengan pukul 12. Lalu dilanjutkan siang hari setelah makan siang itu dengan city tour. Dan hari terakhir kita ada kunjungan ke Putrajaya, lalu kembali ke airport dan melanjutkan perjalanan kembali ke Indonesia. Untuk universitas di Malaysia, yaitu kita bisa mengunjungi Universitas Malaya atau Teknologi Mara atau National University. Ini untuk yang di Singapura. Jadi Bapak Ibu bisa nanti memilih apakah kunjungan universitasnya mau di Malaysia atau di Singapura. Jadi kalau ingin kunjungannya di Singapura bisa kita lakukan di hari pertama, atau jika Bapak Ibu mau mengunjungi 2 universitas di Singapura dan Malaysia itu juga bisa. Jadi kita di hari pertama di Singapura kita kunjungan, lalu kemudian di hari ke-6 kita kunjungan di Malaysia. Jadi bisa ada 2 university yang kita kunjungin. Untuk Vietnam, itu kita bisa mengunjungi Vietnam National University atau Hanoi International School untuk high school. Di samping itu kita juga bisa mengunjungi wisata-wisata di Cu Chi Tunnel, juga di Halong Bay setelah kita mengunjungi universitas tadi. Untuk Timur Tengah, kita bisa destinasinya kita bisa Madinah, Mekah, atau kita juga bisa mengunjungi Dubai, Abu Dhabi, Sharjah di UAE, atau di Doha, Qatar. Ini banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita pelajari dari negara-negara Timur Tengah tadi. Untuk negara-negara di Timur Tengah, misalnya kita mengunjungi Mesir, yaitu kita bisa mengunjungi Universitas Al-Azhar. Di Turki kita bisa juga mengunjungi tempat-tempat wisata Hagia Sophia, Topkapi Palace, Blue Mosque. Untuk di Yaman kita juga bisa mengunjungi Petra dan Dead Sea atau Laut Mati. Kemudian untuk di Irak kita bisa kunjungan ke Tisch International University. Untuk destinasi di UAE atau Dubai, Abu Dhabi, kita bisa mengunjungi Masjid
Zayed atau Ferrari World, atau di Dubai kita bisa mengunjungi Burj Khalifa di lantai 124, itu di Burj Khalifa kita bisa mengunjungi tempat tersebut, atau di Iran kita bisa mengunjungi Museum Sains Islam dan Perpustakaan Nasional Iran, atau kita bisa ke Muscat, Oman, kita bisa ke Benteng Nizwa dan Wahishab, atau di Irak kita bisa mengunjungi University of Diyala. Untuk di Doha atau di Doha, Qatar, kita bisa mengunjungi University Cornell Georgetown. Untuk di UAE, di Dubai itu biasanya setiap tahun ada Expo, dan untuk tahun ini kita bisa mengunjungi Expo 2025 dan pusat riset AI yang berada di Dubai. Kita juga bisa mengunjungi King Abdul Aziz City for Science and Technology, dan juga Neva University yang berada di Irak. Untuk rekomendasi untuk guru dan instansi, untuk Universitas Al-Azhar di Mesir, peserta bisa melakukan workshop keislaman dan pembelajaran metode pendidikan Islam klasik. Untuk pelatihan teknologi pendidikan berbasis AI bisa kita lakukan di King Saud University Arab Saudi, atau juga di Istanbul University Turki untuk studi peradaban Islam dan sejarah dunia. Untuk pertukaran pelajar, ini sangat bagus untuk student-student high school ya, SMA. Kita bisa ke Islamic Educational, Scientific, dan Cultural Organization untuk program pertukaran pelajar Muslim global, atau untuk King Abdullah Scholarship. Ini ada beasiswa dari pertukaran pelajar ke universitas ternama dari Kerajaan Arab Saudi, atau Turkey Scholarship yang diberikan oleh pemerintah Turki untuk program beasiswa dan pertukaran budaya, atau dari Qatar, Kerajaan Qatar, yaitu Qatar Foundation Exchange Program, yaitu pertukaran mahasiswa ke universitas di Education City. Oke, sekian dari kami untuk program-program EduTrip. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, atau negara-negara mana lagi yang mungkin bisa ada yang ingin dikunjungin, boleh silahkan ditanyakan. Ya, ini mungkin ada yang raise-in ya, Bapak Ibu Arsia. Oke, boleh, Iya. Pak kalau jika ini ada ditanyain. Apa itu? Ya, baik, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ati, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Bu? Ya, bikhair, alhamdulillah. Semoga semuanya Alhamdulillah. sehat-sehat ya. Amin, amin. Ya, Iya. untuk sementara saya ada satu pertanyaan. Iya Bu. Ini tadi yang 7 negara ya, yang Iya, ya Singapura, Thailand, Malaysia ya. iya Ibu. Ya, tadi kan masuknya dari Singapura ya in-nya ya. Iya, Out iya Ibu. In Malaysia Singapura. ya, out-nya Iya, tadi. Nggak out salah. Malaysia, betul. Ya, tadi Mbak Ati menjelaskan kunjungan di satu atau di 2 negara ya. Apakah itu bisa kunjungan ke 3 negara gitu untuk universitinya? Termasuk Bisa Bu, tapi karena kita Thailandnya itu di Hatnya, jadi di Hatnya ini kalau untuk university masih belum Ibu. Oke. Karena Thailandnya itu Hatnya, bukan Bangkok Bu. Iya, Jadi betul. iya, Dekat jadi Malaysia kalau dia, iya perbatasan ya, border. perbatasan Baik. betul. Jadi kalau kecuali kita ke Thailand, ke Bangkok ya. Kalau Bangkok kan mesti lewat udara lagi. Nah, karena kita lewat darat, kalau di Hatnya Kontroler ini ya. iya, kalau di Hatnya ini universitasnya kurang, tapi kita bisa cari tahu. Misalnya Ibu ada nih memang mau di Hatnya ada yang mau dikunjungin, itu boleh Bu, bisa. Bisa karena Kita di bisa Hatnya usul ya, bisa usul ya. oh bisa Iya, Ibu, bisa boleh. ya. Boleh Iya. Ibu, boleh. Boleh. Jadi nanti karena kan ini kita lebih pada edu-trip ya, study tour. Jadi nanti kita kurangkan untuk yang city tournya. Jadi kalau misalnya nih ya, Ibu, kita di
di Malaysia. Jadi satu hari di Singapura kita bisa mengunjungi 2 university pagi dan sore. Tapi itu kita harus kita atur seenggaknya 1 bulan sebelumnya untuk universitas yang bersangkutan. Misalnya kita mau mengunjungi langsung keduanya, NUS dan NTU. Jadi pagi hari, jadi kita harus landing flight pagi, early flight. Tiba di Changi, langsung kita kunjungan ke university yang pertama, kemudian makan siang, lalu selanjutnya setelah makan siang kita bisa lanjut Bu ke universitas yang kedua di Singapura. Jadi kita padat. Jadi nanti peserta bisa langsung dapat mengunjungi 2 university langsung di Singapura. Dan lanjut nanti juga di Malaysia juga bisa begitu Bu. Kita bisa mengunjungi 2 university juga. Jadi nanti peserta student jadi dapat banyak nih pengalaman dari beberapa university yang sudah mereka kunjungin. Seperti itu Bu. Ya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Arsia atas pertanyaannya. Nah, mungkin ada beberapa lagi yang resen. Tadi ada Bu Maya ya. Bu Maya boleh open mic dan on cam ya biar kita sekaligus berkenalan nih. Ya. Bu Maya maaf suaranya kecil. Ini di aku doang atau di Bu Ati suaranya kecil juga ya Bu? Nah, saya belum terdengar jelas nih Oh iya, pertanyaannya. boleh diulang coba. Udah kedengeran suara saya? Nah, kedengeran Bu. Sudah Ibu. Oh ya, oke. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah itu kan saya lihat biaya cukup murah ya kalau walaupun start from, tapi biaya cukup murah. Itu belum termasuk tiket ya? Iya, betul Ibu, belum termasuk tiket. Iya. Tiket biasanya kami beli sendiri atau dikoordinir juga? Nanti akan dijelaskan di sesi kedua, Bu, untuk tiketnya. Oke. Kemudian yang kedua, apakah memang sudah terhubung sama universitas dan sekolah-sekolah yang tadi dicantumkan, memang sudah ada itunya ya, memang sudah ada kerja, maksudnya ketika kami minta ini memang sudah bisa diatur gitu ya, sesuai Bisa dengan Ibu, waktu. insya Allah Sudah bisa. ada Jadi hubungannya nanti, jadi nanti Ibu tolong mention ke kami universitas mana yang Ibu ingin kunjungi. ya. Nanti kami Ya. buat perizinannya nanti Ibu. Oh, Tapi oke. ini nggak bisa last minute ya Bu ya, karena Iya, kan iya, ngerti ya lah. Tapi di situ ada Aljunet, itu yang Singapura apa Malaysia itu yang 3 negara itu ada Singapura Bu. Aljunet. Oh, Singapura kalau itu Bu. Ya, Singapura ada apa aja? Tadi Aljunet sama apa tuh? ada beberapa university Yang sekolah sekolah. madrasah. Iya, karena di Singapura kan ada 6 madrasah besar di Singapura, Bu. Jadi ada Iya. Al-Junaid, Al-Arabia, ya Wak Tanjung. Biasanya sih yang diminta peserta Indonesia tuh Al-Junaid sih, Bu, biasanya ya. Oh, gitu. Iya, iya, Ya, iya. tapi bisa yang lain juga bisa, Bu. Jadi mendatangi sekolah di Singapura ya? Iya, betul Ibu, kunjungan. Iya. Ya. Eh, Jadi tergantung dari pesertanya atau dari ibunya nanti. Ada ya, bisa juga kita ini Bu ikut kelas mereka. Jadi ketika mereka ya. ada pelajaran di kelas, kita juga bisa minta request untuk kita ikut bagaimana sih cara mereka belajar di dalam kelas itu, Bu. Tadi harga segitu, harga rombongan ya? Iya, betul Ibu, harga rombongan. Kalau kami misalnya mau private 10 orang gitu, memungkinkan nggak sih? Bisa, Bu, Sekolah bisa. di Singapura. Tapi Bisa, harga Ibu. beda ya? Iya, harga nanti menyesuaikan Ibu dari berapa pax-nya yang akan berangkat. Oke, ya. Cukup, terima kasih. Ya, Terima sama-sama kasih Ibu. Bu Maya. Nah, ini ada lagi, Bu mungkin tadi sudah ditanyakan gitu ya. Ini ada dari Adayong, yaitu perizinan kunjungan ke setiap universitas. Apakah bisa dibantu, Bu? Ini bisa dijelasin lebih detail lagi, Bu Ati. Bisa. Kita bisa bantu untuk universitas mana aja yang nanti akan dikunjungin, Pak. Selain universitas tadi yang sudah kita sebutkan, misalnya ada universitas lain, seperti kalau di Malaysia ada Sunway University ya. Sunway University ini salah satu universitas swasta terbesar juga di Malaysia. Itu juga ada beberapa yang pernah request untuk mengunjungi, itu bisa juga kami atur, Pak. Kami arrange. Iya, jadi kalau dari tipnya Bu Ati, bisa Mm-mm. ya untuk segala universitas atau instansi, Bisa. insya Tadi Allah kami gitu hanya kan. menyebutkan beberapa Betul. contohnya saja, Ibu.
Baik. Nah, Hmm. mungkin tadi ada lagi yang raise hand bisa ditanyakan mungkin ya Bapak Ibu. Anu itu anak-anak sini sekolah di sana ya? Ya, Mm-mm. anaknya si Pak Indra itu ya? Mm-mm. Politik ya, untuk anak tua. Bisa di mute. Nah, oke. Ya, mungkin aku sedikit ngerangkum tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ada dari 3 negara di Asia Tenggara ataupun di Timur Tengah ya, yang banyak. Iya, Oh, ini Bu Arsia mau nanya lagi, boleh? Iya, silakan. baik, terima kasih. Tadi kan itu untuk harga grup ya, Mbak Ati ya. Iya, Ibu. Dia minimal berapa peks ya, Mbak? Sebetulnya kita tidak ada minimal, Bu. Walaupun di bawah 10 orang pun juga boleh. Iya, maksud kami harga yang Oh, start from tadi, yang ya, start from berapa tadi peks itu 30 minimal? peks, Bu. 35 peks. Oh, minimal ya. Iya, bukan minimal, Bu. Iya, yang harga tadi start from itu minimal 35 peks. Tapi jika Ibu misalnya cuma ada 15, 20, atau 17 peks juga bisa Bisa kita lakukan, diatur. Ibu. Iya. Ya, baik, baik. Ini hanya patokan aja lah, lebih kurang gitu ya, acuan Iya, lah, acuan. betul, Ibu, Baik. betul. Baik, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Bu Arsia. Nah, ini ada lagi Bu Ati yang nanya dari Pak Ya. Adeyong juga. Dokumen apa saja sih sekiranya yang akan diminta oleh pihak universitas di sana gitu kan? Mungkin ini lebih ke segi teknisi ya. Nanti kalau misalkan apply mau kunjungan ke universitas atau institut itu gimana sih Bu gitu? Apakah ada dokumen-dokumen penting yang memang harus disiapkan secara khusus? Mungkin boleh. Biasanya sih nggak ada, cuman kita minta surat pengantar dari sekolah atau universitas yang dari Indonesianya. Misalnya dari Al-Azhar Indonesia ya, Al-Azhar Kebayoran Baru, SMA Al-Azhar Kebayoran Baru. Nah, itu mau kunjungan ke Sunway University di Malaysia. Nah, jadi nanti ada surat pengantar yang diminta. Jadi misalnya kepada Sunway University Malaysia berapa harinya kapan, tanggal berapa student yang rencananya akan mengikuti sesi kunjungan ini dan berapa guru yang akan mengikuti. Hanya itu aja yang kami minta, surat pengantar dari sekolah yang bersangkutan yang ada di Indonesia. Siap. Nah, Ya, dan gitu ya. berapa student, kalau sudah ada daftar list nama studennya juga boleh, atau kelasnya, misalnya kelas 10, 11, 12 gitu. Jadi itu yang kita perlukan. Oke. Nah, Iya. kurang lebih seperti itu ya Pak Deyong. Nah, mungkin kalau ada juga nih Bu pertanyaan dari aku pribadi sih. Kalau misalnya waktunya ya Bu ya, maksudnya Iya. waktu kapan sih baiknya kita mengunjungi universitas tersebut gitu kan? Atau kunjungan ke universitas itu tuh kayak baiknya pas saat sekolah kah, musim sekolah atau saat libur sekolah Bu justru gitu. Kalau sebaiknya sih saat sekolah ya, karena Hmm. gini, kadang ada beberapa sekolah-sekolah di Indonesia yang ingin mengikuti kelas tadi tuh, Oh iya iya, kelasnya, jadi bisa ya. melihat ya Bu secara Iya, jadi langsung kalau gitu. untuk melihat bagaimana sih, jadi kayak sesi kelas 2 jam mereka belajar atau 1,5 jam mereka belajar, kita ikut dalam kelas itu. Jadi Oh, kita jadi bisa merasakan, ikut kelasnya juga ya Bu ya, gitu ya betul, diizinkan ya. bagaimana sih sekolah di negara yang bersangkutan, kalau kalau di Singapura bagaimana, di Malaysia bagaimana, atau di Turki gitu kan, Iya. di Kairo. Jadi kita seolah-olah kita sudah menjadi student, jadi kita sudah Oh. pelajar-pelajar kita sudah mulai menyiapkan mental bagaimana mereka ikut dalam kehidupan kampus negara yang bersangkutan gitu. Tapi tidak hanya kalau misalnya nih, oh nggak bisa karena mungkin jadwal sekolah di Indonesia juga, jadi bisanya nanti di jadwal libur Indonesia, karena untuk Malaysia atau Singapura, khususnya Malaysia, untuk tingkatan SMA itu dia ada beberapa tahun kurikulum tahun ajarannya. Kalau di Indonesia kan tahun ajaran tuh Juni Juli ya, tahun Iya, ajaran baru. betul. Sedangkan kalau di Malaysia itu ada beberapa, ada yang dimulai dengan bulan September, ada yang dimulai bulan Januari. Jadi ada beberapa nih tahun ajaran di Malaysia. Jadi liburnya pun ada beberapa yang beda gitu. Jadi sebetulnya sih tidak masalah, tapi disarankan untuk pada saat mereka di negara yang bersangkutan itu juga sedang belajar, bukan sedang libur sekolah. Iya iya. Jadi menarik banget ya. Jadi peserta itu selain kunjungan gitu ya bisa Ya, merasakan kelasnya juga gitu ya Bu ya. Nah ini bagus banget sih sebenarnya untuk iya, push atau nggak ngasih motivasi untuk siswa-siswa ya untuk study di betul. sana, ngerasain study di Ya, sana.
Jadi betul. siswa-siswa kita juga melihat bagaimana sih kakak-kakak kelas mereka yang sudah belajar di universitas tersebut, mereka berinteraksi, ngobrol-ngobrol gitu kan, apa saja. Karena banyak juga student kita yang seperti SMP, SMA juga ada yang sudah sekolah apa namanya di Malaysia tuh yang tingkat SMP, SMA di Brainy Oh, jadi Bunch. begini ya. Iya, di Brainy Bunch itu International Islamic School. Dia jadi boarding school dan sudah banyak, bukan sudah banyak juga student Indonesia yang boarding school di Brainy Bunch di Malaysia, di Cyberjaya. Baik-baik. Jadi infonya juga Mm-mm. langsung ya Bu, maksudnya kayak dari mahasiswanya sendiri ataupun dari studentnya sendiri gitu ya, dari Iya, yang tadi Ibu udah sebutin. Nah, iya, dan juga mereka bisa bertanya langsung dengan guru oh, atau dosen-dosen dari sekolah interaksi tersebut. langsung ya, di Iya, provide ya. betul. Oke, oke. Kadang kan Indonesia berbeda ya. Hmm, Di Indonesia pun masing-masing kampus sudah berbeda kan pola-polanya gitu, apalagi di negara-negara lain. Nah, jadi mereka bisa lihat, oh kalau di Singapura seperti ini loh pola mahasiswanya atau pola studentnya di Malaysia atau di Thailand, nanti di Vietnam, di Turki, di Dubai, Qatar seperti itu. Jadi mereka bisa melihat langsung kehidupan kampus atau sekolah tersebut. Jadi student-student kita, pelajar kita juga sudah bisa menyiapkan diri mereka sebelum mereka berangkat ke negara tersebut. Karena kan nanti itu benar-benar baru ya, culture baru, iya. budaya baru, pisah dengan keluarga, seperti itu. Siap, siap. Nah, menarik banget ya Bu, ini juga hal yang baru buat aku dan tim mungkin ya. Kalau ternyata kita bisa interaksi langsung, bahkan ke dosen dan juga studennya dan merasakan kelasnya langsung. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini ya, misalkan sudah ada rencana gitu ya, mungkin bisa diajukan dulu, nanti kita bisa menyesuaikan ya Bu ya dengan jadwal kampus atau instansi perguruan tinggi di sana gitu. Bisa, Kira-kira iya, kapan? betul. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan lainnya nanti bisa ditulis di kolom chat aja gitu atau bisa mengunjungi admin kita ya gitu kan. Karena ini melihat waktu juga sebentar lagi sesinya sudah habis dan melanjut ke sesi berikutnya. Sekali lagi aku terima kasih kepada Bu Ati dan tim atas materi hari ini sangat-sangat insightful sekali gitu ya. Ini hal yang sangat baru dan fresh lah ya untuk kami gitu kan, untuk para industri travel juga. Nah, balik lagi, kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa diajukan ke kolom chat dan juga nanti terkait materi ataupun flyer akan kami share setelah webinar ini berakhir ya Bapak Ibu. Nah, oke, selanjutnya kita mungkin akan masuk ke sesinya Mbak Lia Firdausi, selaku VP Komersial dari umroh.com. Mbak Lia udah siap? Ya, Hil ya. Oke, sip kalau gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi gitu ya, untuk detailnya nih Bapak Ibu nanti bisa ditanyakan kepada Mbak Lia pakai maskapai apa, atau nanti perhitungannya gimana ya sampai akhirnya tuh, jadi sebuah totalan gitu ya, nanti bisa ditanyakan atau konsultasikan dengan Mbak Lia sendiri. Oke, kepada waktu dan tempat kami persilakan Mbak Lia. Oke, baik, terima kasih Hil ya. Suara saya terdengar ya? Kalau terdengar dibalas chatnya. Jadi biar saya tahu kalau semuanya menyimak nih, gitu ya. Biar tetap semangat ya, puasa-puasa harus tetap produktif nih kita di webinar ini belajar bareng ya. Bisa cepat Oke, umroh. siap. Amin, amin. Itu doanya langsung dikabulin nih Pak Ramadan. Amin. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan ya presentasi dari Bu Ati yang memang spesifik membahas tentang LA-nya atau land arrangement selama di sana, kemudian apa namanya itinerary gitu ya. Nah, di sini kami dari umroh.com karena memang fokus kita sekarang membantu nih untuk para mitra-mitra travel kita, mitra-mitra lembaga pendidikan, partner untuk menyediakan tiket grupnya. Nah, tadi juga menjawab ya pertanyaan beberapa peserta itu cuma LA aja ya gitu. Nah, tiketnya seperti apa gitu kan. Kemudian paketnya nanti jadinya berapa gitu. Nah, itu sebenarnya juga tergantung dari tiket gitu ya. Nah, izin saya share screen ya Bapak Ibu untuk kita bisa membahas satu persatu terkait tiket grup dan kebutuhan apa saja sih dan simulasinya bagaimana sih untuk menghitung paket EduTrip ini gitu. Sebentar.
Bentar ya. Ini kebetulan. Oke, mungkin Mbak Hilya bisa bantu share ya. Kayaknya Zoom saya agak sedikit bermasalah. Sebentar, saya share ini ya. Oke, Mbak Hilya bisa dicek judulnya simulasi persiapan paket EduTrip. Bisa dibantu share ya. Ini mendadak Zoom saya tidak bisa share. Oke, baik. Siap. Sambil menunggu Mbak Hilya, saya juga sambil ini ya. Tadi membahas sedikit ya. Nah, kebanyakan untuk EduTrip atau Muslim Tour ini itu banyak di request oleh sekolah-sekolah gitu ya. Nah, sekarang saya akan lebih membahas tentang bagaimana menghitung paket-paket EduTrip yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ati yang dikaitkan dengan program dari sekolah atau lembaga pendidikan. Karena sebetulnya lembaga pendidikan ini sekarang mulai berkembang ya, bukan cuma belajar di sekolah saja, tetapi ternyata lembaga pendidikan ini sudah mulai untuk benchmark. Dia punya benchmarking ke sekolah-sekolah modern yang lebih bagus di luar negeri untuk bisa meningkatkan kualitas dari sekolah-sekolahnya gitu. Nah, ini sepertinya sudah di-share ya sama Mbak Hilya. Jadi di sini saya akan membahas untuk simulasinya buat lembaga pendidikan. Tapi untuk tiketnya saya akan coba bahas satu persatu berdasarkan tadi paket yang dijelaskan oleh Ibu Ati. Oke, baik, next. Nah, kalau berbicara paket EduTrip gitu ya, tadi sudah dibahas LA-nya, yang berpengaruh terhadap biaya perjalanan, baik itu EduTrip atau Muslim Tour atau studi banding gitu ya, itu apa aja? Yang pertama adalah kita mau berangkatnya kapan? Rata-rata kalau sekolah atau lembaga pendidikan itu kan nggak mau berangkat di musim liburan karena biasanya muridnya punya acara sendiri gitu ya sama orang tuanya. Biasanya mereka masukkan ke dalam agenda sekolah, bisa di field trip atau kadang sekolah itu punya agenda sendiri studi tour gitu ya, yang biasanya dilaksanakan di akhir semester. Nah, itu juga tergantung harga tiketnya. Karena tiket tuh biasanya kalau akhir tahun, akhir semester, atau bahkan mendekati liburan sekolah, itu biasanya masuk ke high season. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang juga mengarrange-nya itu justru di awal masuk gitu ya, menjelang kenaikan kelas. Kalau kita bicara SMP ada kelas 7, 8, 9. Awal masuk di kelas 9 gitu, atau akhir semester kelas 8 gitu biasanya. Atau kalau SMA biasanya di kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu ya. Itu berpengaruh, Bu, gitu. Nah, berapa orang rombongannya? Tadi Bu Ati bilang harga tersebut minimal 35. Kenapa 35 gitu ya? Karena biasanya satu bis tuh ada bus yang medium, ada bis big bus, itu kapasitasnya antara 40 sampai 52 seat. Jadi menghitungnya mudah, termasuk kalau kita umroh gitu ya, perhitungannya biasanya per 35 pax gitu. Kalau rombongannya kurang dari itu bagaimana ya? Kita akan menyesuaikan harganya. Tiket juga demikian. Kalau yang ikut 35 dengan yang ikut satu angkatan, pasti harganya juga akan berpengaruh gitu ya, Bapak Ibu. Kalau yang ikut satu angkatan sekolah gitu atau cuma satu kelas itu berbeda juga. Jadi perlu dipahami. Kemudian rombongannya dari kota apa? Apakah dari Jakarta, apakah dari daerah, apakah dia butuh tiket tambahan? Nah, itu juga berpengaruh terhadap harga. Fasilitas hotelnya seperti apa, maskapainya mau langsung atau direct, itu juga berpengaruh. Dan sekolah juga sekarang mulai banyak yang membuat paket-paket itu EduTrip plus umroh. Nah, ini juga menarik ya gitu. Nah, paketnya EduTrip aja atau sama umroh gitu. Ini juga perlu kita kembangkan untuk Bapak Ibu yang memang pengen nih explore tentang EduTrip atau perjalanan wisata pendidikan ini. Oke, next Mbak Hilya. Nah, pertanyaannya sekarang, terkadang kita bingung gitu ya, waduh ini enaknya booking tiket dulu atau kumpulin duitnya dulu ya gitu. Karena biasanya kalau kita booking tiket tapi nggak tahu mau berapa pax, kita juga bingung gitu kan.
Nah, kemudian kalau kita ngumpulin uangnya dulu, tapi tiketnya ntar habis gimana? Gitu. Nah, terkadang ini menjadi kendala untuk para mitra-mitra travel ataupun partner-partner kita di lembaga pendidikan gitu ya. Enaknya kita ngitung di awal dulu atau nanti setelah terkumpul siswa yang ikut berangkat ya? Itu pertanyaan yang sering kali kita hadapi. Nah di next slide kita akan coba untuk bedah satu-satu. Nah, yang kita perlu tahu dulu nih cara kerja private group atau grup-grup yang memang di-arrange sendiri oleh lembaga pendidikan atau kampus masing-masing gitu ya. Nah, yang kita perlu tahu adalah menghitung estimasi harga dulu. Iya, tapi ngitungnya gimana gitu? Apakah ngitungnya 10 packs, 35 packs, 100 packs gitu ya. Nah, kalau di tiket grup, kita berbicara tiket gitu ya, terhitung itu harga tiket grup minimal 10. Nanti akan saya jelasin lebih detail. Maka terserah Bapak Ibu, kalau tadi pertanyaan dari Bu Maya ya kalau nggak salah. Kalau misalkan saya mau bikin paket sendiri 10 orang gimana? Oh, berarti Ibu sudah bisa mendapatkan harga tiket grup atau tiket-tiket yang harga grosir. Tapi kalau misalkan di bawah itu, tadi Bu Ati juga bilang mau 4 orang, 5 orang juga bisa. Nah, biasanya harga tiketnya lebih mahal. Tapi kalau misalkan satu grup 35 atau 100 gitu ya, ya maka harga tiketnya akan lebih murah. Jadi kita menghitungnya mengikuti harga cut off dari paket. Misalkan tadi Bu Ati info bahwa paketnya per 35, ya udah berarti kita ngitungnya jamaah atau peserta minimum gitu ya. Ini saya sebutnya banyak jamaah karena di umrah.com ya, kita menyebutnya jamaah. Padahal kalau LA kita bisa sebutnya peserta. Berapa peserta nih gitu ya. Bisa 10 packs, bisa per 35 packs ngitungnya. Itu tergantung dari target yang nantinya akan dicapai. Kemudian arah peserta untuk trip untuk DP. Nah setelah ngitung nih, oh saya ngitungnya cut off di 35 aja deh gitu. Maka harus info ke peserta. Ini kita menghitung cut off-nya 35 packs ya, atau kita menghitung minimalnya di 10 ya. Kalau misalkan lebih dari 10, maka harga bisa dikondisikan. Begitupun kalau 35. Kalau misalkan lebih dari 35, maka harga akan dikondisikan. Tapi kita harus menghitung minimalnya dulu nih. Jadi biar harga termahal atau harga terbesar dulu nih ya gitu. Baru akan menyesuaikan dengan berapa sih DP-nya gitu. Biar kita sebagai penyelenggara atau lembaga sekolah itu tahu, oh berarti di awal nih harus nagihin selain uang pangkal ke siswanya atau ke wali muridnya berapa ya gitu. Nah, itu nanti kita bahas lebih detail di simulasi. Jadi biar tahu nih angkanya berapa, yang pertama harus menghitung estimasi. Terus yang ketiga adalah ngitung dan ngecek lagi. Ini biar gampangnya saya bikin rumusnya manifest ya. Jadi biar gampang ingatnya. Terus ngitung dan ngecek lagi penyesuaian harga sesuai jumlah peserta yang akan ikut. Nah, kalau ini akan mudah kalau misalkan diarahin ke sekolah-sekolah ya. Karena biasanya sekolah tuh setiap angkatan punya jumlah minimum peserta atau jumlah minimum siswa. Jadi misalkan satu angkatan dia ada dua kelas gitu ya. Dan satu kelasnya isinya 24. Berarti kan satu angkatan ada 48. Nah, kita mau ngeberangkatin berapa angkatan nih setiap batch gitu. Mau 2 angkatan, 1 angkatan itu tergantung sekolah. Dan di sini harus disesuaikan. Contohnya tadi, kalau memang udah tahu nih satu angkatan 48, ya berarti lebih mudah lagi dong hitungnya. 48 plus gurunya berapa, kemudian pendamping gurunya berapa gitu kan. Misalkan total ada 60, maka ini bisa jadi 2 grup gitu. Dan itu harus disesuaikan juga harganya. Biasanya lebih murah 35 dengan 60. Nah, kemudian kalau sudah diracik gitu ya, cicilannya segini, kemudian payment-nya total segini, maka sebagai penyelenggara harus ingetin nih ke pesertanya. Jangan lupa pelunasan ya. Biasanya ngurusin pelunasan ini guru-guru TU-nya tuh yang nagihin atau yang mengkolek. Jadi mereka akan diingetin di setiap semesternya. Boleh bayar lunas atau bisa nyicil. Nah, kemudian follow up untuk pelunasan ke maskapainya. Karena kita kan order maskapainya harus jauh-jauh hari gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah edukasi peserta. Ini wajib dilakukan karena peserta harus tahu di briefing. Kalau di bahasa umroh tuh harus manasik dulu gitu ya. Tapi kalau untuk perjalanan edutrip, peserta harus tahu barang-barang apa yang dibawa, dokumen apa yang harus disiapin selain paspor gitu ya. Kalau memang negaranya butuh visa, apa yang harus apa yang harus disiapin seperti itu. Baru setelah semuanya beres, maka siap berangkat gitu. Next. Nah, kemudian untuk bisa next, Mbak Hilya. Oke, Mbak Hilya bisa next saja. Ya,
komponen utama paket. Dalam hal ini kalau bicara komponen terbesar adalah tiket. Kenapa tiket gitu ya? Pertama, kalau untuk di paket EduTrip gitu ya, sebenarnya ada dua komponen, tiket dan land arrangement-nya, karena mereka dibagi dua gitu ya. Tapi dari komponen-komponen land arrangement kita akan bagi lagi bagian kecilnya lagi. Di tiket ya per pax ngitungnya, karena bayarnya tiap orang. Tapi ada beberapa yang komponen yang bisa dibagi, contohnya adalah hotel. Biasanya kan hotel harganya per night per room atau per kamar gitu ya. Biasanya per kamar isinya dua bed, twin gitu. Nah, harga satu kamar bisa dibagi dua, maka itu pembaginya bisa jadi satu pax dibagi dua dari harga per hotel per night-nya gitu. Kemudian visa ini per pax, karena ada negara-negara yang memang butuh visa, ada negara-negara yang nggak butuh visa. Kalau Asia Tenggara rata-rata mereka nggak butuh visa. Kalau untuk Mesir, kemudian Irak, semuanya memang butuh visa kecuali perjalanannya singkat atau kurang dari 4 hari. Kemudian transport selama di sana mau naik apa? Naik bis kecil atau flight combined flight domestiknya itu banyak. Biasanya kalau di Turki ya dari Istanbul terus pengen ke Kapadokia ada dua, bisa naik bis, bisa naik domestic flight. Kemudian tadi trip 3 negara, misalkan dari Singapura, Malaysia, Thailand gitu ya, itu bisa naik bus combine sama flight. Jadi flightnya ke Singapura, nanti dari Malaysia ke Thailandnya bisa naik bus gitu. Itu sebenarnya komponen-komponen yang kita juga perlu perhatikan, yang akan kita tawarkan ke lembaga pendidikan atau ke klien kita. Next. Nah, kemudian, oke, next. Nah, di umroh.com saat ini kita sedang mempersiapkan ya beberapa produk selain yang sudah ada sekarang. Mungkin Bapak Ibu juga silakan mampir, ada umroh tiket grup, kemudian ada paket umroh dan ada sistem travel. Nah, kalau untuk tiket grup semuanya bisa dilihat, tapi saat ini yang muncul di situ hanya rute-rute umroh atau umroh wisata saja. Bagaimana dengan tiket-tiket yang non umroh? Itu bisa tetap bisa kami layani dengan tim kami atau langsung aja ke CS-nya gitu. Jadi sekarang tim lagi ngembangin nih biar nanti juga ada tiket-tiket grup yang non umroh gitu ya. Ini coming soon, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa rilis ya Bapak Ibu biar mudah nanti carinya. Next. Nah, selain itu kita juga coming soon untuk LA-nya. Jadi nanti Ibu bisa melihat nih LA yang ada di umroh.com. Kayak tadi mau setelah nyari tiket grupnya gitu ya, tiket grup keberangkatan pertama nih, grup yang rute pertama nih, kemudian rute keduanya nih apa, rute ketiganya apa. Nah, kemudian nanti juga akan ada paket-paket LA-nya. Jadi biar nggak usah bingung lagi, waduh, ntar saya udah pesen tiket nih di keberangkatan pertama, misalkan rute pertamanya ke ke Singapura, kemudian waduh, habis itu ke Malaysia nih, enakan naik bis atau naik pesawat transit ya. Nah, itu juga bisa ada di umroh.com. Ntar akan kita kembangkan ya combine flight ini gitu. Jadi biar Bapak Ibu selain bisa melihat tiket yang direct, juga bisa tiket-tiket yang combine. Bisa dari daerah-daerah yang nggak harus dari Jakarta gitu. Misalkan Ibu berangkat dari sekolah Makassar atau sekolah-sekolah yang ada di Sumatera atau Jawa Timur gitu ya, itu juga bisa dipermudah dengan adanya produk yang nantinya akan kita luncurkan di umroh.com. Oke, next. Kemudian untuk tadi, di bahasan kali ini kan tadi Bu Ati sudah bahas ya, kita bahasnya seputar Asia Tenggara dan Timur Tengah. Nah, kalau kita mapping nih, Ibu bisa melihat gitu ya, oh ternyata Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam itu segaris gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau rutenya dari Thailand, kemudian ke Singapura, terus ke Vietnam, ke Malaysia, kalau memang mau bikin paket 4 negara. Kalau mau bikin paket 3 negara tadi ya, Singapura, Malaysia, Thailand. Kenapa tadi paketnya dari Singapura, kemudian ke Malaysia, mampir ke Thailand, kemudian pulang dari Malaysia. Nah, inilah uniknya tiket grup. Ibu tidak harus masuk atau keluar di negara yang sama. Misalkan Ibu masuknya dari Singapura, ya bisa. Misalkan dari Malaysia langsung balik juga bisa. Tapi tetap tergantung maskapainya. Kalau naiknya maskapai yang harus transit ke Singapura, tetap harus transit, tapi nggak perlu turun. Gitu. Jadi dari mapping ini ya, dari mapping yang ada di sini, kita bisa tahu, oh rutenya kemana aja. Oh ternyata Singapura sama Malaysia tuh bisa ya naik darat. Gitu. Nah kalau untuk yang Timur Tengah nih bisa dilihat juga gitu ya. Tadi bahasanya adalah, oh kalau mau ke Dubai, kemudian mau ke Irak, mau ke Turki, mau ke Mesir, sebaiknya kita pakai maskapai apa gitu ya, agar tidak bolak-balik atau agar tidak banyak transit gitu. Ini akan kita bahas. Next.
Kemudian kalau kita lihat secara garis besar gitu ya, Indonesia ada di sebelah kanan bawah nih, sebelah tenggara gitu ya. Otomatis kalau mau ke arah timur tengah, maka ke arah barat laut. Nah, di sini kelihatan nih, kalau ibu pengen ke Irak gitu ya, akan lebih baik pakai maskapai yang transitnya searah gitu. Apa contohnya maskapainya gitu ya? Nah, ya berarti maskapai yang bisa transit di UAE. Contohnya apa? Qatar gitu ya, dia bisa transit di Doha. Atau misalkan naik Etihad, dia bisa transit di Doha lalu ke Irak. Tapi kalau naik yang lain bisa nggak ke Mesir dulu terus ke Irak? Bisa-bisa aja, tapi rutenya muter dan biasanya harganya lebih mahal. Karena harga tiket itu berpengaruh dari jaraknya juga gitu ya, jarak yang ditempuh oleh maskapai tersebut. Jadi kita juga harus logis ya, kita mau ke Turki dulu nih gitu. Terus transit ke apa namanya di Doha gitu ya. Dengan yang direct Turki ya pasti lebih murah kalau misalkan direct karena secara jarak dia lebih jauh ya karena langsung kalau transit kan dia lebih dekat dan bisa ganti pesawat. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita maksa nih, Mbak Lia pokoknya saya mau beli tiket harganya segini. Samain dengan harga tiket Mesir nggak bisa gitu. Harus menyesuaikan dengan tujuannya kemana, kemudian arahnya seperti apa, dan uh, dia transit atau direct seperti itu. Next. Nah, kalau kita berbicara tiket gitu ya, kenapa sih harga tiket grup beda dengan harga tiket eceran? Harga 10 beda dengan beli cuma 2 atau 4. Ya kayak di mall ya Bapak Ibu. Kalau kita beli baju di mall, bijian, pasti harganya akan lebih mahal daripada kita beli di Tanah Abang. Betul nggak? Itu sama di semua jenis bidang penjualan. Terutama juga tiket ya. Tiket juga sama. Kalau Ibu belinya 35 ya harganya beda dengan cuma beli 6 packs gitu atau 6 seat gitu. Next. Kemudian kalau kita berbicara tentang passengers gitu ya, kenapa sih kita ngebolang sendiri dengan bareng-bareng? Itu biayanya terkadang lebih murah kalau bareng-bareng gitu kan? Ya karena semuanya kalau bareng-bareng pembaginya banyak, kalau sendiri pembaginya sedikit gitu kan? Yang tadinya apa namanya kita sebagai single traveler belinya tiket FIT yang harganya mungkin 10 juta, tapi kalau grup ya tiketnya bisa cuma 8 juta atau 20% lebih murah gitu. Jadi sebetulnya itu tergantung dengan berapa packs kita berangkat. Next. Kemudian kalau bicara tiket FIT sama tiket grup, tadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang dari lembaga pendidikan juga ya, dan dari teman-teman yang memang lingkupnya bukan sebagai penyelenggara. Nah, tadi bedanya apa sih FIT sama grup? Kok tadi Mbak Lia nyebutnya FIT, tiket grup gitu ya. Nah, FIT itu adalah Free Independent Traveler. Jadi tiket-tiket yang kita beli di OTA, Online Travel Agent, bisa di tiket.com gitu ya, yang belinya itu nggak bisa lebih dari 10. Coba Ibu beli di travel agent, online travel agent itu nggak akan bisa ngeklik jumlahnya di atas 10, karena mereka hanya menyediakan tiket-tiket satuan. Biasanya tiket yang diberikan juga durasinya panjang gitu ya. Mereka tidak memikirkan durasi tercepat karena semuanya langsung dibaca berdasarkan flight schedule dari maskapainya. Banyak rute-rute transit kalau kita temukan di tiket-tiket FIT itu yang sampai transit 2 kali, padahal dia juga menyediakan loh transit sekali gitu ya. Dan stoknya nggak banyak, beda dengan grup. Kalau grup itu karena memang jumlahnya banyak, jadi memang stoknya ya banyak gitu. Kemudian kalau tiket FIT biasanya hanya bisa kedatangan dan pulang dari kota yang sama. Beda dengan grup. Grup itu misalkan nih Ibu berangkat dari CGK ke Singapura. Pulangnya nggak harus dari Singapura, pulangnya bisa dari Malaysia ke CGK gitu. Dengan maskapai yang sama pun bisa. Beda dengan FIT. Kemudian FIT juga bisa berangkat sama pulang maskapai yang berbeda gitu. Tapi itu lumayan beresiko ya karena tidak dengan grup maskapai yang sama. Ya itu bisa-bisa aja, tapi kita prioritaskan dulu nih untuk tiket-tiket PP yang tidak combine atau dalam satu grup flight penerbangan atau satu grup airlines. Dan kalau beli tiket FIT pasti pembayarannya harus langsung lunas, walaupun Ibu belinya hamil sebulan atau hamil 2 bulan. Jadi nggak bisa tuh Ibu beli tiket di tiket.com gitu ya, nyicil dulu gitu atau bayarnya DP dulu nggak bisa. Tapi kalau tiket grup bisa. Tiket grup itu DP-nya sekitar 25%. Nah, makanya kenapa kalau untuk rombongan itu sebaiknya belinya tiket grup gitu. Next. Nah, kalau tiket grup gitu ya, ini ada kelebihannya juga. Minimal 10 itu sudah bisa mendapatkan harga tiket grup. Jadi tadi nih misalkan Ibu pengen jalan-jalan sama guru-guru doang gitu ya atau sama keluarga, ya sebisa mungkin minimal 10 biar bisa dapat tiket grosir atau bisa jadi harga termurah kalau pesannya jauh-jauh hari.
Durasi penerbangannya juga tidak lama ya. Contohnya nih kalau misalkan ke daerah Timur Tengah gitu, ada yang durasi seharusnya 9 jam ya 9 jam gitu. Nggak, kalau memang bisa non transit atau direct ya dia akan direct gitu. Kalau durasinya misalkan dari Indonesia ke Malaysia cuma 1,5 jam ya 1,5 jam bisa direct, nggak perlu transit. Kalau di FA itu tuh biasanya kita diarahin banyak transit gitu. Dan sebisa mungkin kita memprovide atau menyediakan tiket yang sama gitu ya. Dan stoknya juga banyak, Ibu bisa beli 10, 20, 30, bahkan bisa ratusan seat. Kemudian kedatangan atau pulang bisa dari tempat yang berbeda, seperti yang saya jelasin tadi gitu ya. Ibu masuknya dari Singapura, pulangnya dari Malaysia juga bisa. Terus pembayaran. Nah, biasanya untuk sekolah-sekolah ini kan nggak mungkin ya kita bayar tiket lunas di depan gitu kan. Karena ya siapa yang mau nalangin? Masa sekolahnya yang mau bayar gitu kan. Karena pembayaran itu kan bisa dari dana yang dibayarkan oleh wali murid. Nah, maka untuk ngelok nih tanggalnya, maka harus di-lock juga tiketnya. Nah, DP-nya nggak perlu gede-gede, cuma 20-25% dari estimasi harga tiketnya. Itu sudah bisa kita lock gitu. Jadi saat kalau misalkan di pendaftaran murid baru gitu ya, dia baru masuk SMP kelas 1, nanti dia berangkatnya SMP kelas 2 semester akhir gitu ya. Berarti kan ada jeda sekitar 1,5 tahun tuh gitu. Nah, kalau bisa di DP di 6 bulan sebelumnya gitu ya untuk ngelok tiketnya itu lebih baik gitu. Jadi biar nanti jadwalnya bisa terpublish lebih dulu gitu ke orang tua muridnya. Kemudian untuk isu tiket itu beragam ya, tiap-tiap maskapai beda-beda. Materialisasi dan apa namanya, berapa boleh cancel juga beda-beda dari maskapai. Rata-rata kalau yang transit itu 80-90%, kalau yang direct 90 atau bahkan ada yang 100% gitu. Next. Kemudian untuk tadi saya based on ini ya, tadi yang dijelaskan Bu Ati ya, biar kita relate gitu. Tadi Bu Ati menjelaskan gitu, kalau 3 hari studi tour Singapura nih, biayanya start from 285 dolar Singapura. Berapa rupiah sih gitu, itu kita estimasinya dolar Singapura sekitar 12,4 gitu ya, berarti ya harga per pax-nya 3,5 gitu. Oh murah juga ya Malia segitu, ya murah karena cuma 3 hari ke Singapura. Kemudian kalau ringgit Malaysia berapa? Ya harga packnya segini, tapi ini LA aja, belum sama tiket gitu ya. Nah, nanti caranya dari LA per pax ini Bapak Ibu harus memberikan spare harga tambahan. Apa aja harganya? Selain harga tiket gitu ya, kemudian ada handling tambahan kalau memang Bapak Ibu nggak mau ngurusin sendiri. Karena di Singapura Malaysia juga ada handlingnya gitu. Di semua bandara juga ada tambahan handling kalau memang Bapak Ibu nggak mau ribet ngurusin handling sendiri, ngurusin koper sendiri atau check-in sendiri. Dan masing-masing penerbangan ini bisa difasilitasi oleh maskapai-maskapai yang tertera di sini. Misalnya kalau ke Singapura ya lebih mudah direct ya, bisa pakai Singapore Airlines, kemudian pakai Scoot gitu ya. Atau misalkan mau agak murah dikit pakai Citylink gitu. Kemudian atau juga bisa pakai Batik Air Indonesia, jadi bisa langsung. Kalau ke Malaysia ya lebih mudah pakai yang direct Malaysia gitu ya, bisa pakai Garuda atau bisa pakai Malaysian Airlines, bisa pakai Batik Air atau Lion Group yang memang dari Malindo Malaysia gitu. Jadi banyak pilihannya. Next. Nah, ini saya kasih contoh ya, Bu ya. Kalau kita tadi mau ke Singapura gitu, berapa sih biayanya gitu kan. Nah, kalau ke Singapura ini salah satu maskapai yang menurut kami affordable itu adalah AirAsia. Dan yang kedua adalah Scoot. Scoot itu maskapai murahnya dari Singapore Airlines. Jadi ya ibaratnya kalau Singapore Airlines itu kayak Garudanya, kalau Scoot itu kayak Citylink-nya gitu ya. Nah, ada satu lagi AirAsia. AirAsia ini juga dia punya rute-rute yang banyak juga ke Singapura gitu ya. Kemudian biaya untuk PP-nya juga nggak mahal, sekitar 1,8. Dan rute-rutenya bisa disesuaikan dengan jadwalnya Bu ya. Jadi misalkan nih, aduh pengennya pagi aja deh biar nanti kumpul sama siswanya mudah pagi. Kalau siang takutnya jalanan macet segala macam gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan flight schedule. Nah, cari flight schedule yang sesuai dengan harinya. Ini karena Singapura ini salah satu bandara aktif ya. Jadi dia hampir tiap hari itu ada keberangkatan gitu. Next. Jadi Ibu bisa pilih yang dari Jakarta langsung ke Singapura ataupun Singapura dari Jakarta untuk keberangkatan yang Jakarta karena rata-rata maskapai internasional itu kalau nggak dari Jakarta dari Surabaya. Pertanyaan gimana kalau dari daerah gitu? Nah itu gampang. Nanti kita bisa bantu untuk combine flight dengan domestic flight yang berhubungan dengan
flight dari maskapai utamanya. Jadi misalkan nih, Scoot cuma bisa dari CGK misalkan gitu ya. Ya berarti kita akan tambahkan add-on atau biaya dari domestic flight daerah sekolah tersebut atau lembaga pendidikannya. Misalkan dia dari Lampung gitu ya, atau dari Jogja gitu. Nah, sebetulnya Jogja juga ada, juga bisa naik Scoot gitu ya. Cuman tidak semua rute menyediakan Scoot Singapura dari Jogja, nggak banyak pilihannya. Yang banyak adalah dari CGK karena selain CGK bandara terbesar juga gitu ya, dan dia juga flight schedule-nya banyak, jadi akan lebih banyak opsi. Ini saya berikan contoh, misalkan berangkat dari CGK ya, dari Jakarta menuju Singapura untuk paket yang tadi paket tur Singapura gitu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih mau berangkat di jam berapa. Ada 3 pilihan keberangkatan setiap harinya. Kemudian kepulangan juga sama. Ini juga bisa disesuaikan dengan harinya mau hari apa. Nanti tinggal dijadwalin nih, oh saya pengen berangkatnya Senin deh, oh saya pengen berangkatnya Rebo deh biar nggak terlalu macet kalau Senin, oh saya pengennya berangkatnya malam deh biar nanti bisa tidur di pesawat gitu. Nah, itu bebas gitu. Dan biasanya rute-rute yang dengan flight schedule yang berbeda biasanya fix harganya juga bisa beda juga gitu. Makanya di hari yang sama dengan maskapai yang sama itu bisa jadi beda kalau misalkan jumlah atau load factor-nya yang sudah booking di jam tersebut banyak. Makanya kenapa wajib kita menentukan kapan keberangkatan itu di jauh-jauh hari. Next, tadi ya selain CGK Sin kan ada banyak, ada Garuda, ada Citylink, ada Scoot, ada AirAsia. Ini saya tidak tampilkan semuanya Bapak Ibu biar cepat ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, kalau Garuda berapa Malia, kalau naik Citylink berapa, itu silakan bisa nanti menghubungi tim kami. Ini saya untuk membahas simulasinya aja biar nanti bisa ngebaca nih, oh saya harus tambah tiket berapa gitu. Nah ini contohnya yang kedua adalah ke Cool. Kalau ke Cool ini pilihannya juga lebih banyak lagi karena Malaysia itu juga salah satu bandara tersibuk juga ya untuk di kawasan Asia Tenggara. Banyak maskapai-maskapai yang transitnya di Kuala Lumpur, gitu. Makanya dia banyak banget pilihan flight-nya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nih, misalkan punya agenda untuk ke Malaysia, ya banyak pilihannya gitu. Flight schedule dari satu maskapai aja bisa sampai 6 kali keberangkatan per hari gitu kan. Belum lagi dari maskapai-maskapai yang lain. Oke, next. Kalau untuk ke Cool juga ada pilihan Batik Air Malaysia. Jadi Batik Air ini kan masuk di Malindo Group ya. Jadi biar berangkatnya langsung dari CGK ke Kuala Lumpurnya. Ini juga banyak pilihannya. Antara Batik dengan AirAsia ini harganya nggak beda jauh ya gitu. Tapi kalau misalkan maskapai yang lain, Garuda atau Citylink itu biasanya lebih mahal. Karena bukan maskapai dari home base-nya. Kalau Batik Air yang Malindo, berarti kan dia dari home base, biasanya lebih murah gitu. Next. Nah, lebih murah lagi kalau misalkan pakai Lion. Kenapa Lion gitu ya? Karena Lion ini salah satu maskapai yang punya banyak unit atau banyak pesawat gitu ya, dan dia juga banyak jadwal yang dari daerah. Dia bisa berangkat dari JGK, dari Sub, dari Medan gitu ya, atau dari kota-kota lain dengan transit di Jakarta biasanya atau transit Kuala Lumpur. Kemudian kalau dari Lion Air ke Malaysia gitu ya, itu juga bisa juga penerbangan dari CGK, kemudian dari Surabaya, dari Medan, dari Pekanbaru yang nyampenya atau landingnya itu di Kuala Lumpur, di Penang, atau di Kinabalu. Kan tadi juga Bu Ati sempat menjelaskan ya, ada City Tour Penang nih gitu. Itu pilihan. Kalau Ibu maunya ya udah deh karena saya Penang dan dari Medan daripada harus ke Cool dulu, saya ke Penang dulu deh, itu juga bisa diatur. Misalkan Ibu dari Medan gitu ya, pengennya ke Penang dulu, itu juga bisa. Jadi sebetulnya rute-rute dari maskapai ini bisa menyesuaikan bisa mempengaruhi itinerary yang nanti akan dibuat gitu. Jadi belum tentu nih itinerary yang dibikin oleh Bu Ati itu sakel kayak gitu. Belum tentu. Itu bisa berubah-ubah tergantung dari mana kemudian Ibu mau transit mau landing di mana, itu juga bisa berpengaruh dengan itinerary yang nanti akan dibuat oleh tim Polaris gitu ya untuk paket perjalanannya. Next. Nah, tadi bicara maskapai yang premium gitu ya, kita bicara Garuda gitu. Nah, kalau Garuda menawarkan penerbangan ke Singapura itu dari beberapa kota juga gitu ya, termasuk dari Jakarta, Denpasar, dan Surabaya. Karena Garuda ini salah satu maskapai besar gitu ya, makanya dia juga berangkat dari bandara-bandara internasional gitu.
Nah, kalau dari Malaysia itu rata-rata kebanyakan dia akan ke CGK dulu atau berangkat dari CGK gitu. Berbeda dengan tadi ya, kalau Lion kan dia memang punya grup dari grup di Kuala Lumpur, jadi dia banyak rutenya. Kalau Garuda ini terbatas. Tapi bisa nggak kalau berangkatnya dari daerah? Bisa. Maka akan combine flight namanya atau add-on gitu ya. Jadi penerbangan dari CGK atau dari Bali atau dari Surabaya akan ditambahkan penerbangan dari domestiknya. Misalkan jamaahnya dari Makassar gitu atau dari Kendari, kan nggak bisa ya Kendari langsung Malaysia. Nah, nanti bisa transit dulu gitu, bisa di Surabaya atau bisa ke Jakarta gitu. Next. Kemudian tadi bicara Thailand gitu. Thailand ini kan ibu kotanya Bangkok ya. Bisa nggak kalau kita tur Thailand langsung aja ke Bangkok ya? Bisa. Tapi naiknya bukan naik Scoot atau naik batik, karena mereka pasti akan transit ke Kuala Lumpur. Kenapa transit ya? Karena Scoot itu dia home base-nya di Singapura, itu punyanya Singapura gitu. Kemudian kayak batik Malaysia, dia punyanya Malaysia. Jadi mau nggak mau pesawat-pesawat yang dimiliki oleh negara tertentu, maka dia harus ke home base-nya dulu. Makanya kenapa tiket itu bisa jadi transit. Nah, kalau mau direct ya pakainya yang maskapai punya daerahnya, punya negaranya gitu ya. Contohnya kalau mau ke Bangkok, maunya langsung ya berarti naik Thai Airways gitu loh. Kemudian bisa juga ada pilihan Thai Lion Air. Jadi sebetulnya ini tergantung dari tujuannya, mau kemana dulu atau mau transit dulu atau mau direct, seperti itu. Next. Nah, tadi membahas, setelah kita bahas yang satu negara gitu ya, terus gimana dong kalau tadi paketnya combine 3 negara gitu. Biasanya naiknya apa sih biar mudah gitu ya. Kalau kita based on itinerary yang dibahas gitu ya, saya lihat tadi landingnya di Changi, berarti ke Singapura dulu nih rutenya gitu. Berarti kalau ke Singapura akan lebih mudah naiknya apa? Naik Scoot gitu ya. Ini saya lupa masukin satu logo lagi Scoot. Kemudian atau naik Singapore Airlines gitu. Itu juga bisa. Jadi rutenya ke Singapura dulu biar nggak transit gitu ya. Kemudian dari Singapura baru lanjut ke Malaysia, ke Thailand, ke Bali, lagi ke Malaysia untuk kepulangan gitu. Jadi sebetulnya tujuan kita mau kemana itu wajib ditentukan juga dengan ketersediaan tiketnya juga gitu. Kita nggak bisa maksa ke daerah yang saya maunya ke Thailand gitu, tapi mau naik Singapura yang direct Thailand ya nggak bisa gitu ya, karena ya harus transit dulu ke Singapura kalau memang mau naik Singapore Airlines atau Scoot gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan flight schedule dari maskapai, karena penerbangan yang kita pilih adalah penerbangan reguler. Next. Oke, pilihan yang kedua adalah selain kalau kita ke Vietnam, tadi juga dibahas ya, kalau mau ke Vietnam naik apa? Bisa nggak naik selain yang tadi terpampang gitu ya, naik Singapura Airlines, naik Garuda, bisa. Yang direct ya Vietjet Air. Ada Vietnam itu punya maskapai yang dimiliki oleh Vietnam sendiri, namanya Vietjet. Nah, ini opsi untuk city tour atau edu trip atau studi tour ke Vietnam kalau mau direct gitu. Next. Kemudian tadi kita beranjak ke Timur Tengah gitu ya. Kalau ke Turki itu ada naik apa aja ya selain Turkish gitu. Jadi Turkish ini memang salah satu yang diminati ya, difavoriti ya gitu. Difavoritkan oleh banyak traveler gitu ya, banyak pengunjung karena ya dia direct ya. Tentu saja Turki dia punya Turkish, ya mau nggak mau dia direct ke Turki ya dari CGK gitu. Tapi memang harganya tergolong tinggi ya Bapak Ibu. Terus pilihannya apa dong kalau misalkan nggak naik Turki ya? Kalau nggak naik Turki itu biasanya pilihannya ada Emirates, kemudian ada Qatar, ada Saudi, banyak ya Bapak Ibu. Jadi pilihan maskapai itu tidak hanya, sekali lagi tidak hanya maskapai yang dari home base saja, tapi bisa jadi maskapainya bisa transit satu kali untuk maskapai-maskapai yang tadi searah gitu ya, searah negaranya. Gitu. Next. Kemudian kalau mau ke Timur Tengah yang lain nih, pengen ke Dubai gitu. Nah, ke Dubai juga bisa nggak ya pakai maskapai selain Emirates? Karena kalau Emirates ya pasti dia langsung Dubai, karena kan Emirates punyanya UAE gitu kan. Jadi dia bisa langsung direct Dubai. Bisa nggak kalau naik Garuda? Ya bisa gitu. Garuda kan maskapainya Indonesia. Jadi kalau memang mau langsung ke
Emirates, bisa naik Garuda juga gitu. Cuma memang harganya akan lebih mahal gitu. Maskapai-maskapai apa sih selain ke Dubai yang bisa selain Emirates? Kita bisa apa namanya, bisa Qatar juga gitu, bisa Etihad. Etihad itu di Abu Dhabi nanti landingnya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam dari Dubai. Jadi opsinya bukan cuma Emirates aja. Nah, detailnya nanti misalkan Bapak Ibu pengen tahu, bisa ditanyakan ke tim kami atau chat di kolom chat gitu ya, atau chat di apa namanya button WhatsApp kalau Ibu masuk di umroh.com. Nanti tim kami akan share tuh detail-detail flight schedule-nya seperti apa agar Bapak Ibu bisa atur sendiri nih mau berangkat di hari apa, di tanggal berapa. Oke, next. Kalau ke Mesir nih, nah ini menarik nih. Banyak sekali permintaan ya sekarang itu ke Mesir karena mereka ingin ke makam imam-imam besar Islam gitu ya. Ada makam beberapa syekh di sana gitu. Terutama Syekh Imam Syafi'i gitu ya, di Mesir juga ada di Kairo. Nah, itu biasanya daripada maskapainya transit, kenapa kita nggak naik aja Egypt Air yang langsung ke Kairo gitu ya. Nah, itu satu opsi. Karena Egypt Air ini juga menyediakan LA-nya juga gitu ya. Mereka juga ada opsi-opsi LA untuk bisa langsung apa namanya melakukan trip ke Mesir. Nah, Mesir ini tidak memerlukan visa kalau perginya kurang dari 4 hari. Jadi 4 kali 24 jam. Kalau kurang dari 4 hari, Bapak Ibu nggak perlu bikin visa. Tapi kalau Bapak Ibu perginya lama, nih 7 hari, 15 hari gitu ya, maka perlu dibuatkan visa minimal H-45 hari sebelum keberangkatan. Seperti kalau Ibu mau ke Aqsa gitu ya, itu agak lama bikinnya. Beda kayak bikin visa umroh yang bisa jadi 1-2 hari aja. Tapi kalau visa Mesir ini lumayan lama gitu. Nah, tiket-tiketnya sekitar 15 jutaan gitu ya. Dan mereka juga ada program 7 hari. Program 7 hari 6 malam selain ke Kairo aja. Jadi kalau udah landing Kairo, Ibu juga bisa jalan-jalan ke Alexandria, di situ juga banyak kampus-kampus di Alexandria gitu ya, kemudian ke Red Sea, ke Luxor, itu juga banyak objek-objek wisata atau bangunan-bangunan bersejarah yang bisa dieksplor di Mesir. Oke, next. Ini beberapa opsi ya, selain apa namanya, selain maaf, ini tuh Irak nih, ini bukan Mesir nih, ini Irak ya, salah kasih nama ya. Jadi sekarang kita ke Irak, jadi benderanya Irak. Nah, kalau kita ke Irak, pilihannya mau pakai apa gitu ya. Nah, di Irak ini kita bisa pakai Qatar, kemudian kita bisa, kalau Qatar pasti transit Doha, karena Qatar ini punyanya apa namanya, karena dia transitnya di Doha gitu ya. Jadi bisa pilih rute CGK Doha, Doha Baghdad gitu. Irak kan di Baghdad ya. Ini mohon maaf saya salah kasih judul, ini harusnya Irak. Karena Mesir udah kita bahas ya sebelumnya. Nah, Ibu bisa pilih gitu. Berapa lama perjalanan untuk ke Irak. Karena saat ini Irak belum punya maskapai sendiri gitu ya. Yang terbang dari Indonesia. Jadi mungkin yang lebih mudah dan banyak seatnya itu ke Qatar, kemudian bisa juga Egypt, tapi kalau Egypt itu Ibu muter. Bapak Ibu muter. Jadi nanti dari CGK ke Mesir dulu baru ke Irak gitu ya. Padahal Mesir sama Irak kan lebih dekat Irak gitu. Seperti mapping yang tadi saya share di awal. Memang harga tiketnya lebih mahal karena pertama dia jarang ada jarang ada permintaan gitu ya, dan terkadang permintaan-permintaan yang masuk untuk ke Baghdad atau ke Irak itu permintaan-permintaan dari korporat yang memang sudah terbiasa punya program di sana. Biasanya sekolah-sekolah atau pesantren yang dia punya atau sudah bekerja sama dengan pesantren-pesantren di Irak gitu ya. Itu biasanya yang rutin gitu. Tapi untuk yang regular flight-nya dia tidak banyak yang confirm. Jadi harus dikonfirmasi dulu nih gitu. Walaupun walaupun Qatar ada penerbangan-penerbangan yang bisa ke Baghdad dengan transit di Doha. Oke, next. Nah, tadi sudah dibahas ya untuk penerbangan pilihan atau opsi penerbangan dari CGK atau dari Indonesia, dari Jakarta ke Singapura, ke Malaysia, kemudian ke beberapa negara di Timur Tengah. Nah, kemudian kalau untuk ngurusin di bandaranya gimana nih Mbak Lia gitu? Masa kita juga yang harus check-in, nggak mau ribet atau nggak mau ngurusin bagasi gitu? Jangan khawatir Bapak Ibu. Di Indonesia kita juga ada kerjasama dengan tim handling yang ada di bandara-bandara Angkasa Pura gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan dari negara dari daerah-daerah lain gitu ya, di bandara
terutama di Angkasa Pura Group, itu mereka sudah menyediakan pilihan-pilihan handling platform 85.000. Kemudian di Malaysia, di Singapura, mereka juga ada paket-paket handlingnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang berangkat cuma 10 orang atau 15 orang, itu bisa kok pesen handling sendiri gitu ya, yang hitungnya itu per pax mereka. Oke, next. Ini handling Indonesia, kita juga bisa bantu provide. Kemudian ada handling Singapura dan handling Malaysia. Mbak Ila boleh di next. Terus kemudian ada pilihan nih, kalau misalkan tadi pilihannya transitnya lama gitu ya, kan ada beberapa maskapai yang memang agak lama, sekitar lebih dari 3 jam ya, biasanya harus ditambahi makanan gitu ya sambil nunggu gitu. Tapi kalau misalkan cepet ya berarti bisa langsung, atau bahkan nggak perlu handling. Kayak di Singapura tuh rata-rata mereka nggak perlu handling karena transitnya sebentar. Next. Ini suara saya masih jelas ya? Oke, next Mbak Hilya. Nah, ini handling dari Malaysia, harganya beda karena kursnya juga beda ya. Kemudian ada handling Singapura juga. Nanti file ini bisa kami share untuk Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut ya. Oke, next. Next, Mbak Hilya. Ini handling Singapura. Nah, sekarang kita simulasikan nih. Nah, ada misalkan Bapak Ibu adalah sebuah lembaga pendidikan, atau Bapak Ibu merupakan agent nih dari travel gitu ya, pengen nawarin edu-trip ke sekolah-sekolah, pengen nawarin program studi tour ke sekolah-sekolah Islam gitu. Sekolah Islamnya khususnya SMP sama SMA. Nah, gimana kita bisa menawarkan program yang mudah buat mereka atau yang yang reliable buat mereka gitu ya, yang istilahnya bisa mereka jalankan walaupun mereka masih SMP atau SMA. Ada pertanyaan, Mbak Lia, nanti materinya di-share ya. Baik, nanti kami akan share materinya di grup peserta ya. Jadi Bapak Ibu yang belum daftar, silakan daftar dulu ya di www.umroh.com/event. Nanti akan diarahkan ke grup peserta, kita akan share materinya di situ. Nah, saya kembali lagi ya ke simulasi grup EduTrip. Jadi Bapak Ibu yang ingin memberikan penawaran gitu ya kepada sekolah-sekolah Islam, atau mungkin Bapak Ibu kalau memang sekarang menyaksikan adalah sebuah lembaga pendidikan. Nah, kita bisa kok bikin paket yang untuk anak SMP gitu, untuk anak SMA. Nggak usah jauh-jauh dulu deh untuk kampus gitu. Kalau kampus kan udah gede ya, jadi agak jauh dia ke Turki, ke Dubai, atau ke negara-negara Timur Tengah, mungkin lebih mudah gitu. Tapi kalau anak-anak SMP, anak-anak SMA yang baru aja mandiri gitu ya, yang baru boleh dilepas sama orang tua, kita nggak perlu bikin yang jauh-jauh dulu nih gitu. Mungkin kita bisa ke Malaysia dulu, atau ke Singapura dulu, atau maksimal ke 3 negara gitu. Nah, ini saya di sini mencontohkan paket apa yang sebaiknya ditawarkan untuk anak-anak kelas 8 atau kelas 9 gitu ya. Kelas 8 kelas 9 itu sepertinya sudah bisa nih gitu, karena ada beberapa yang memang sudah berangkat, bahkan dari SD pun juga udah ada programnya gitu ya, tapi tidak banyak untuk sekolah-sekolah di Indonesia yang bikin edu-trip luar negeri dari SD. Rata-rata bikinnya itu di SMP atau SMA. Nah, kami punya solusi gitu ya untuk Bapak Ibu yang pengen bikin edu-trip buat lembaga pendidikan atau menawarkan ke sekolah-sekolah, bikin aja ke Singapura sendiri, ke Singapura aja atau ke Malaysia aja, atau bahkan dua-duanya biar sekalian, karena Singapura Malaysia ini kan deket ya, jadi sayang kalau dilewatkan gitu kan. Jadi paketnya bisa berapa hari gitu ya, paketnya minimal 5 hari atau 6 hari. Ini saya bikinnya yang gampang aja ya, 6 hari. Jadi 2 malam di 2 atau 3 malam di Singapura atau Malaysia. Jadi perjalanannya 5 hari, kemudian untuk perjalanan pulang perginya 1 hari gitu, karena jarak Singapura Malaysia nggak jauh, jadi bisa berangkat yang sama dan tiba di hari yang sama. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Singapura dan Malaysia gitu ya, terutama untuk lembaga-lembaga seperti pesantren atau lembaga Islam atau SDIT biasanya, SMPIT gitu ya, SMP Islam Terpadu atau SMA Islam Terpadu yang mereka punya program EduTrip gitu. Nah, banyak banget sekolah-sekolah di Malaysia atau di Singapura yang sudah berbasis kurikulumnya luar negeri gitu, yang bisa kita jadikan acuan gitu ya. Kan Indonesia ini pengen berkembang gitu ya. Banyak sekarang sekolah-sekolah di Indonesia yang kurikulumnya Cambridge gitu, British gitu ya. Jadi banyak banget yang berangkat dari kurikulum itu, sekolah lain juga kepengen gitu loh.
bukan hanya kurikulum yang pure dari pesantren, tapi mereka juga ingin mengadopsi kurikulum dari negara-negara lain gitu. Dan ini juga bisa difasilitasi oleh Polaris gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekolah nih atau yang sekarang menyaksikan webinar ini merupakan bagian dari sekolah tertentu gitu ya, atau SDIT atau SMPIT, itu bisa mulai disusun dari sekarang gitu. Kemudian kunjungannya juga bisa milih gitu ya, bisa ke pusat sains gitu ya, atau bisa juga ke madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah setaraf gitu ya, yang dia punya kurikulumnya lebih bagus dari kurikulum SD di Indonesia. Ini saya berikan beberapa rekomendasi sekolah yang juga diberikan oleh Polaris juga, yang nantinya kepengurusan untuk sekolah-sekolah tersebut bisa dibantu oleh Polaris. Oke, next. Nah, ini ya contohnya ya, tadi 3 hari Singapura, kemudian 3 hari Malaysia. Ini bisa next aja karena tadi udah dibahas detail ya. Kemudian juga ada rekomendasi sekolahnya, ada beberapa madrasah yang bisa dikunjungin. Next. Nah, di mana madrasah-madrasah ini di Malaysia dan Singapura ini juga bisa dilalui dengan transportasi darat. Jadi bisa langsung aja dengan transportasi darat gitu ya. Makanya kenapa butuh waktu yang lama kalau memang mau 2 negara, Malaysia atau Singapura. Oke, next. Next, silakan Mbak Hilya. Nah, dari rekomendasi sekolah yang ada di Malaysia dan Singapura tadi, kita bisa melihat nih, kita bisa milih gitu ya, yang cocok dengan background sekolah yang akan ditawarin tuh apa, atau yang cocok dengan background sekolah kita tuh apa. Gitu. Next. Nah, contohnya ini ya, tadi ada diinfokan beberapa referensi sekolah Islami di Malaysia gitu ya. Ada, balik lagi di Singapura dulu kan tadi Mbak Hilya, jangan buru-buru dulu. Nah, next. Back. Yang tadi referensi Singapura, back Singapura dulu nih. Nah, oke. Yang tadi kan kita bahas Singapura dulu ya. Ada beberapa referensi sekolah-sekolah Islam modern di Singapura, di mana background sekolah itu bisa disesuaikan dengan sekolahnya. Ada madrasah yang memang tingkat pendidikan Islamnya lebih bagus gitu ya, dan kurikulum akademiknya bagus, maka itu bisa jadi acuan. Kemudian ada program atau apa namanya, kurikulumnya dari referensi sekolah yang ada di Malaysia itu yang memang dia lebih mengedepankan tentang akademik aja, itu juga ada gitu. Ada yang sains aja, nanti bisa disesuaikan. Dan alamat-alamat di sini atau lokasi di sini itu bisa disesuaikan dengan rutenya nanti. Jadi misalkan nih Bapak Ibu maunya 3 dari list ini ya silahkan gitu ya, atau 4 dari list ini silahkan. Baru nanti bisa lanjut ke Malaysia. Next, kenapa kita ke Singapura dulu? Ini nanti akan kita bahas ya, karena berhubungan dengan tiket yang akan kita beli nantinya. Nah, ini contoh nih referensi sekolah-sekolah yang ada di Malaysia yang Ibu bisa nanti bandingkan juga. Seperti yang tadi Bu Ati bilang ya, Brainy Bunch ini juga sudah ada di Indonesia. Jadi ini salah satu sekolah berbasis Montessori Islam yang kalau di Indonesia itu sudah ada, tapi kalau saya melihat masih jauh dengan yang ada di Malaysia. Jadi sepertinya cabang atau sekolah Brainy Bunch yang ada di Indonesia mengadopsi dari kurikulum yang dari Brainy Bunch yang ada di Malaysia. Dan banyak sekolah yang lain ya yang sebetulnya juga sudah ada di Indonesia, tapi secara kurikulum itu masih berbeda gitu. Ada yang sifatnya sekolah asrama atau boarding school, ada yang memang sekolah madrasah atau full day yang tiap hari pulang pergi. Ada bahkan sekolah yang kurikulumnya internasional atau kurikulum British atau Cambridge. Itu biasanya sekolah-sekolah yang bilingual gitu. Next. Nah, kemudian gimana cara ngitungnya gitu ya? Kalau kita udah tentuin, oke, kita mau pergi ke Malaysia, Singapura gitu ya. Saya pengen nawarin nih sekolah-sekolah SDIT yang memang mereka kira-kira memungkinkan untuk kita buatkan program. Saya kasih contoh nih ya, salah satu maskapai yang bisa kita pakai adalah Scoot. Scoot ini tadi dibahas gitu ya, bahwa kalau naik Scoot, karena Scoot ini adalah maskapai yang dimiliki oleh Singapura, maka setiap rute yang menggunakan Scoot pasti akan transit di Singapura. Nah, otomatis kalau kita bikin program ke Singapura, Malaysia, rutenya bisa dari Jakarta, Singapura, kemudian kita explore dulu gitu ya, menggunakan transportasi darat, baru pulangnya dari Malaysia. Nah, makanya kenapa tiket grup ini kita bisa bikin
landing dan departnya beda-beda. Jadi masuk dan keluar negeri itu beda-beda. Bisa masuknya Singapura, pulangnya dari Malaysia juga beda gitu. Dan transitnya juga nggak lama gitu ya. Karena di Singapura juga yang saya pernah coba di situ cepat banget prosesnya. Kemudian kalau memang transit kurang dari 3 jam bahkan tidak perlu handling. Karena mereka baggage through, bagasinya langsung dipindahin sama tim scootnya baggage through ya, jadi nggak perlu ngambil lagi bagasi dan check-in ulang. Kemudian tadi dari jumlah land arrangement yang kita hitung gitu ya, total land arrangement dari Malaysia, dari paket Malaysia dan Singapura sekitar 5 jutaan. Dan ditambahkan lain-lain. Lain-lain itu apa aja? Ada tip. Nah, tip ini juga beragam ya Bapak Ibu. Ada tip yang start from 30. Ini tipnya itu biasanya rata-rata untuk tour guide ya. Jadi tip itu bisa berkisar sekitar $30, bahkan kalau di Mesir itu $70. Kemudian di Malaysia biasanya lebih murah gitu ya. Dan ada handling tambahan. Jadi biaya lain-lain ini tetap perlu disiapkan untuk komponen-komponen di luar tiket dan LA. Karena pertama ya bisa jadi kita karena grupnya banyak butuh tambahan handling. Bisa jadi kalau transitnya lama kita butuh tambahan handling di bandara dan persiapan untuk tambahan meals-nya gitu ya. Atau misalkan edutipnya di combine sama wisata-wisata di situ gitu ya. Mau nggak mau ada biaya tambahan untuk masuk wahana di Malaysia atau di Singapura gitu. Jadi ada komponen-komponen yang Bapak Ibu juga harus siapin, bukan hanya tiket dan LA-nya aja, tapi juga dari tip, kemudian dari handling tambahan dan biaya-biaya tambahan lain seperti biaya masuk atau tiket masuk wahana yang memang direncanakan dalam itinerary. Nah, kalau dijumlahkan dari simulasi ini gitu ya, sekali lagi ini perhitungan hanya berupa simulasi dan estimasi harga ya. Karena kita perlu tahu dulu nih tanggalnya gitu kan. Kemudian di bulan apa untuk tahu harga detailnya. Jadi yang saya share di sini merupakan perhitungan atau simulasi dengan estimasi harga yang memang ada gitu ya. Dan setelah kita jumlah berapa sih tiket grup yang sudah diestimasi sudah diplot, sudah diestimasikan, kemudian LA-nya berapa, biaya lain-lainnya berapa, maka akan muncul totalnya pembulatannya di 7,5. Seharusnya sekitar 7,4 sekian gitu ya, atau 7,3. Cuma kan kita menambahkan ada biaya handling. Nah, kalau kita berbicara berangkatnya 3 bulan lagi, bisa pakai harga 7,5 atau harga di tahun yang sama. Tapi gimana kalau misalkan kita pengen nawarinnya ke sekolah untuk tahun ajaran berikutnya, agar program ini bisa repeat gitu ya. Nggak apa-apa, kita nawarin dulu karena ini program awal gitu ya. Aduh, kok nunggunya lama ya, masih tahun depan. Ya nggak apa-apa, toh kalau dia repeat akan akan berlanjut gitu kan programnya. Jadi kalau Bapak Ibu nawarinya untuk tahun depan gitu ya, maka harga tersebut jangan di-press di harga itu, tapi harus ditambah kenaikan sebesar 10-15% sebagai margin error atau kita sebutnya tuh ya kan tiket mata uang tuh ada inflasi, ada kenaikan gitu ya. Jadi ada gap sebesar 10-15% di tahun berikutnya untuk bisa mengupload di paket yang sama gitu. Dan harganya juga masih harus harga estimasi karena selama Bapak Ibu belum booking tiket. Nah, oke, terus ketemu nih ya dari 7,5 kita plot harganya sekitar 88 gitu ya total gitu. Nah, maka tinggal dibagi aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen ngeberangkatinnya di SMP kelas 2 gitu ya. Berarti kan sekitar 18 bulan ya persiapannya. Ya berarti tinggal dibagi aja 8 juta bagi 18 bulan. Nah, itu biaya per bulan yang nanti bisa dikenakan ke siswa atau ke wali muridnya. Di mana program ini merupakan Ibu bisa bikin ini program pilihan, boleh diikutin atau enggak. Karena biasanya kalau sekolah-sekolah negeri itu enggak boleh ada program-program tambahan seperti ini. Tapi kalau sekolah swasta atau sekolah Islam terpadu itu diperbolehkan dan pesantren terutama atau lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan Islam itu sudah banyak yang bikin program seperti ini gitu. Jadi untuk memudahkan dan untuk meringankan beban orang tua biar mereka nggak langsung jebret bayar 8 juta gitu ya, ya dicicil aja tiap bulan gitu atau mungkin dipotong uang pangkal nanti sisanya dicicil itu akan lebih mudah gitu. Oke, next. Nah, oke, kembali lagi ya kita berbicara tiket gitu. Nah, kemudian
idealnya seperti apa sih kalau kita mau order tiket gitu ya, karena kan berangkatnya masih lama gitu ya, bahkan kalau memang kita berangkatnya masih tahun depan, terkadang belum banyak nih maskapai-maskapai yang sudah open gitu ya, open request. Itu nggak masalah Bapak Ibu sudah bisa menghitung estimasi biayanya, karena mereka udah keluar kok harga publish di tahun-tahun sebelumnya yang kita bisa cek gitu ya, oh harga kenaikannya sekitar 10%, berarti next year kira-kira harganya sekian gitu. Itu bisa kita jadikan acuan gitu ya. Kemudian untuk bookingnya nih, nah booking tiket itu kan kalau bisa jauh-jauh hari ya. Kalau misalkan waktu keberangkatan kita itu di waktu-waktu libur atau Nataru atau waktu-waktu high season. Kenapa? Ya karena yang butuh banyak gitu. Apalagi berangkatnya dari CGK dari Jakarta gitu ya. Maka ya booknya jangan deket-deket karena perjalanan EduTrip ini kan bukan perjalanan apalagi grup gitu ya, bukan perjalanan yang kayak ke Bekasi hari ini kita berencana, hari ini kita berangkat, enggak kan? Masih harus diurus juga paspornya, kemudian ke dokumen-dokumen ke sekolahnya gitu. Jadi ya sebaiknya jauh-jauh hari di pesennya atau dipersiapkannya gitu. Nah, kalau bookingnya lebih dari 4 bulan, maka pilihannya akan masih banyak gitu. Pilihan flight schedule-nya, kemudian seatnya juga masih banyak gitu ya. Tapi kalau bookingnya kurang dari 3 bulan, ya harganya masih harga terbaik gitu ya, masih harga grosir. Tapi bukan lagi harga termurah biasanya, karena udah mulai deket gitu ya. Dan seatnya juga udah mulai ambil, nggak lagi 100%, nggak lagi 90, tapi mungkin tinggal 70-50%. Nah, kalau bookingnya kurang dari sebulan bisa nggak? Kurang dari 2 bulan bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, tapi pilihannya nggak banyak gitu. Padahal Bapak Ibu kan merencanakan harga ini jauh-jauh hari ya, khawatirnya lebih tinggi dari estimasi harga yang sudah direncanakan tahun sebelumnya gitu. Jadi saran kami tetap booking atau DP tiketnya itu jauh-jauh hari. Kemudian kalau ternyata kita berencana nih semuanya udah siap tapi belum booking tiket gitu. Bisa nggak kalau bookingnya Hamin 1 bulan? Nah, ya sebetulnya booking 1 bulan bisa-bisa aja, tapi balik lagi seatnya belum tentu ada kalau banyak gitu ya. Dan umroh.com tidak bisa memfasilitasi untuk pemesanan-pemesanan mendadak yang kurang dari 1 bulan dan tidak bisa DP gitu. Biasanya kalau 1 bulan itu sebaiknya ya pesan sendiri di OTA atau pesan sendiri secara FIT atau satuan di website online travel agent atau yang masih terafiliasi dengan umroh.com yaitu tiket.com gitu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu juga harus punya timeline nih gitu. Kapan apa namanya kita bisa untuk mempersiapkan gitu. Next. Oke, untuk ini ya materialisasi tiket untuk DP ya. Nah, biasanya untuk DP tergantung dari maskapai ya Bapak Ibu. Ada yang DP-nya 20%, ada yang DP-nya 25%. Tapi kalau jauh-jauh hari, biasa maskapai itu memberikan offering atau penawaran gitu ya. DP sekitar 10% saja itu bisa kalau memang jauh-jauh hari nih gitu. Dan biasanya maskapai-maskapai tersebut itu open nih untuk pemesanan-pemesanan yang banyak atau grupnya lebih dari 35 gitu. Jadi mereka biasanya membuka offering gitu ya ke kita, kemudian kita mengover ke travel-travel atau rekan-rekan kita ke pantai-pantai kita. Nah, kemudian untuk materialisasi gitu ya. Apa sih materialisasi gitu ya? Masing-masing maskapai itu punya yang namanya prosentase tiket yang boleh tidak dipesan atau berhak membatalkan pesanannya. Kalau maskapai punya materialisasi 80%, berarti biasanya dia boleh dibatalin sisanya tuh 20% dari jumlah tiket. Kalau dia pesannya 100 seat ya berarti boleh dibatalin 20 seat gitu. Kemudian kalau tiketnya ternyata kurang ya berarti harus segera di-order di waktu-waktu terdekat, jangan dekat-dekat keberangkatan justru karena biasanya malah habis gitu. Jadi di sinilah pentingnya kita sebagai orang yang mempersiapkan tuh harus bisa untuk menyiapkan ya gitu, menyiapkan berapa sih kapan sih kita harus pesan tiket, berapa sih DP yang harus disiapin kalau misalkan harga tiketnya 2 juta, harga tiketnya 10 juta, harga tiketnya 20 juta gitu. Jadi sebetulnya harga tiket atau DP tiket itu tergantung dari berapa harga tiket yang kita pesan. Oke, next. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Sekali lagi kita tidak bisa egois ya. Saya maunya berangkat di
musim libur tapi harganya murah, ya nggak bisa gitu ya. Saya maunya berangkat tapi saya nggak usah surat menyurat deh, langsung datang aja, ya nggak bisa juga gitu. Karena ada beberapa regulasi dari maskapai atau dari lembaga-lembaga pendidikan yang memang jauh-jauh hari harus di eh, dipenuhi gitu ya. Contohnya nih, kalau kita ke beberapa sekolah di Singapura atau di Malaysia itu nggak bisa dadakan, seperti yang Bu Ati bilang gitu ya. Bu, kita punya rencana 6 bulan lagi, tapi ntar saya bikinnya di Hamin 2 bulan aja ya Bu, soalnya ini masih belum pasti bla 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 gitu. Nah, itu yang agak susah karena ngurusin dokumen legalitas atau pengajuan visit kunjungan itu tidak bisa mendadak gitu ya. Kemudian regulasi antar negara. Contohnya nih kayak negara-negara yang, kalau negara-negara non visa aman ya, kita nggak perlu bikin visa gitu. Tapi kalau negara-negara yang masih membutuhkan visa gitu, atau misalkan kita ke Mesir gitu ya, mau nggak mau harus bikin visa kalau lebih dari 4 hari gitu ya, ya harus menyesuaikan. Kita nggak boleh ngakunya berangkatnya cuma 4 hari tapi ternyata extend, ya bisa dideportasi gitu. Jadi memang harus diperhatikan juga regulasi-regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Kemudian jangan memberangkatkan grup tanpa tour leader atau tour guide yang paham akan keberangkatan. Nah, ini juga banyak nih ya, permintaan-permintaan mandiri yang, Bali ya saya nggak apa-apa kok, saya udah sering ke Malaysia, saya udah sering kok ke Mesir, saya nggak usah pakai tour leader, saya nggak usah pakai tour guide. Pada kenyataannya Bapak Ibu, di daerah tujuan gitu ya, atau di negara tujuan, itu kita masih membutuhkan tour guide. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang di luar kendali kita terkadang. Ada kebijakan-kebijakan masing-masing daerah atau masing-masing negara yang tiba-tiba di apa namanya dilakukan gitu. Dan kalau kita nggak sama tour guide itu akan kesulitan gitu. Oke, next. Kemudian di komponen tambahan fasilitas. Oke, belum Mbak Hila, masih di yang tadi. Nah, komponen-komponen tambahan fasilitasnya juga akan menyesuaikan dengan harga gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih saklek. Tadi harganya berangkat paketnya cuma 7 juta gitu, paketnya cuma 3 juta. Itu bintang 3 gitu, tapi kita maunya bintang 5. Ya nggak bisa juga. Harga akan menyesuaikan dengan fasilitas yang kita pesan gitu. Kemudian pembayaran deposit harus jauh-jauh hari. Kenapa? Untuk ngelok tanggal agar kita bisa mempersiapkan keberangkatan biar lebih nyaman dan sesuai dengan permintaan yang sudah ditawarkan sebelumnya. Kemudian pelunasan paket atau pelunasan tiket, paketnya gitu ya minimal Hamin 40 hari, maksimal Hamin 31 hari. Karena kenapa? Karena kita harus melakukan pelunasan tiket ke maskapai itu rata-rata di Hamin sebulan gitu. Jadi kita perlu bikin timeline juga, jangan ujuk-ujuk nanti dari sekolahnya bayarnya dadakan gitu, atau dari universitasnya atau dari lembaga pendidikannya bayarnya dadakan gitu. Itu big no gitu ya. Itu nggak boleh, harus diinfo di awal gitu. Maaf, saya agak batuk. Oke, next. Nah, ini mungkin contoh ya beberapa edu-trip yang kita sempat lakukan gitu ya. Ke Hong Kong, kemudian tadi ke Malaysia, ke Singapura gitu ya. Kemudian next ke Turki juga ada. Kemudian kemarin kita baru dari trip Mesir juga ke Imam Syafi'i dari salah satu mitra kita juga gitu. Jadi banyak banget edu-trip yang kita bisa explore selain dari yang tadi dibahas sama Bu Ati ya, atau dari Polaris ya gitu. Karena hari ini tuh kita menyampaikan yang paket-paket yang sudah tersedia, tapi tetap Bapak Ibu tetap bisa request. Misalkan pengen ke Hong Kong, kepengen ke China, kepengen ke Korea gitu ya, asalkan di situ ada objek edu trip yang memang valid untuk dikunjungi, berarti bisa diorder. Jadi harus jelas dulu nih kemana tujuannya gitu ya, agar dari tiketnya, kemudian dari hotelnya, kemudian dari komponen-komponen yang lain itu juga jelas gitu. Ya mungkin itu ya penyampaian dari saya terkait tiket grup dan komponen lain yang berhubungan dengan keberangkatan. Untuk Bapak Ibu nanti filenya akan saya share, jadi nanti bisa dipelajari lagi ya gitu untuk perhitungan-perhitungannya. Oh iya, tadi ada ini ya, ini perhitungannya bukan 150.000. Oh ya, mungkin saya salah Pak, salah ngitung lagi puasa ya. Jadi itu dibagi aja, dibagi berapa bulan tadi ya. Dibagi berapa bulan akan dibagi ke orang tuanya gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari Bapak siapa nih?
Tadi ada pertanyaan dari Bu Metia ya. 8,8 juta 8 bulan hampir 500 bulan. Iya, maaf itu saya salah ketik kayaknya. Jadi memang hampir 500.000. Dan ini yang biasanya dibikin di program sekolah ya. Jadi program sekolah itu dia punya program biasanya kalau di awal tahun ada yang namanya uang pangkal gitu ya. Kemudian ada program sekolah. Nah, itu biasanya diambil dari atau dikenakan di program sekolah itu. Tapi biasanya kan bayar di awal 8 juta tuh berat ya, Bu. Jadi biasanya dibagi tuh sama sekolah. Jadi sebagian dijadikan apa namanya? Istilahnya itu bayar uang pangkal plus program sekolahnya dulu gitu ya, baru sisanya dicicil. Kemudian baru mereka akan mencicil tiap bulan. Jadi jarang program-program pendidikan seperti ini yang bayar di depan, karena lumayan berat juga dan jarang yang bikin programnya itu di awal tahun. Biasanya bikin programnya itu di tahun kedua atau tahun ketiga di angkatan tersebut. Atau kalau misalkan SMP, biasanya di SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Atau kalau SMA biasanya di tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Kemudian kalau kuliah nih bebas sih karena kuliah biasa mereka lebih dewasa ya gitu. Kemudian ini langsung saya open Q&A ya untuk yang nanya silakan. Ya, boleh Mbak Lia, silakan. Ya. Tadi juga sudah dibahas ya gitu untuk perizinan nanti akan dibantu oleh Polaris juga oleh tim LA kami gitu ya. Yang penting jelas dulu nih mau kemana gitu. Jadi biar disiapin dokumennya, disiapin surat menyuratnya, kemudian butuh legalitas apa nih yang dibutuhin dari sisi travelnya, dari sisi kampusnya atau sekolahnya gitu ya untuk melakukan visit atau kunjungan. Kemudian Bali nanti materinya di-share ya, nanti akan kami share ya Bapak Ibu di grup peserta. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau materinya nanti akan di-share oleh Mbak Hilya atau tim kami di grup peserta untuk bisa dipelajari lebih lanjut gitu. Nah, Ada lagi pertanyaan? iya, mungkin karena terkait perhitungan ya Mbak ya, gitu. Ya, jadi harus belajar lagi ya, Gitu ya. harus dipelajari lagi soalnya Lebih ngitung-ngitung gini detail nggak bisa gitu. mengerti cuman sehari Benar. langsung ngerti gitu ya. Jadi Nah, memang harus biasanya harus dikonsultasikan, didiskusikan, betul. gitu. Nah, kami sangat open ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu kepengen untuk konsultasi nih datang ke kantor umroh.com, Mbak Lia saya pengen dong datang, pengen konsultasi, itu silahkan. Tim-tim umroh.com sangat terbuka dan kita akan melayani Bapak Ibu. Kalau memang Ibu pengen ke kantor kita silahkan, kita di setiap hari Jumat, kantor kita di KS Tubun, pengen datang, pengen konsultasi, mau beli tiket apa nih, mau nyiapin program seperti apa itu silahkan. Atau mau via chat dulu nih, nggak mau datang, silahkan bisa menghubungi Mbak Hilya atau tim admin yang ada di website umroh.com. Jadi Ibu tinggal klik aja umroh.com, bisa ada kolom chat, tinggal di chat aja gitu. Atau mungkin bisa ditulis di sini ya. Apa namanya nomor adminnya berapa, jadi bisa disesuaikan. Oke, Melia, makasih banyak untuk pemaparan Ya mungkin sekian. pagi Jika ini. ada salah-salah tulis, typo, atau aku ya puasa, atau Iya. ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Nah, ya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bu Ati dan juga Mbak Lia ya terkait LE-nya, lalu juga ada perhitungan paket ataupun tiket. Nah, mungkin nanti sekiranya ada Bapak Ibu atau mitra travel kita yang masih ingin didiskusikan lebih private lagi ya, mungkin kan kalau di sini nggak enak gitu ya, atau masih mau difikirkan atau didiskusikan oleh tim. Nah, itu boleh banget nanti kontak ke kami, nanti nomor adminnya kami cantumkan di kolom chat. Gitu. Mungkin tadi perhitungan juga udah detail juga ya pesawat mau pakai pesawat apa gitu kan, handling sampai ke handling-handlingnya. Tuh, nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika tertarik untuk diskusi lebih lanjut boleh menghubungi admin umroh.com. Nah, terkait materi akan kami share juga di grup, webinar ya, jadi yang belum daftar mungkin boleh daftar dulu. Tuh, oke, mungkin sebelum kita akhiri webinar hari ini, aku mau dong kita, semuanya on cam ya Bapak Ibu untuk kita dokumentasikan. Kita dokumentasi dulu yuk. Sebelum azan zuhur, sebelum pada ini ya, mau istirahat. Oke, kita tunggu Bapak Ibu yang lain yang belum on cam. Untuk Bapak Ibu yang belum masuk ke grup, silakan ini ya isi dulu daftar apa namanya daftar kehadiran biar nanti tim masukin ke grup atau Ibu bisa langsung join grup aja.
Nanti akan kita share di situ materi dari materi webinar hari ini. Nah, ini ada beberapa yang on cam, mungkin bisa aku mulai ya, kita dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, kita ke next slide. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, ya, terutama kepada pembicara kita, yaitu Bu Ati, selaku Direktur Polaris, dan pada Mbak Lia Firdausi selaku VP Komersial Umroh.com. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kembali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Semangat terus Bapak Ibu puasanya, semoga lancar-lancar. Saya juga ingin mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya ya Bapak Ibu. Sekali lagi jika ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan lagi bisa ke admin kita. Dan terakhir untuk materi nanti akan kita kirimkan di grup webinar ya Bapak Ibu ya. Jadi yang belum daftar silakan daftar dulu. Kalau gitu saya Kilia Asfia selaku Airline Acceleration dari Umroh.com pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan bagian dari Tiket.com menghadirkan bursa tiket. Layanan untuk penyedia jasa travel agar bisa selalu mengakomodasi keperluan customer. Selamat datang di Bursa Tiket yang menghadirkan lebih dari 15 maskapai penerbangan internasional, baik maskapai Timur Tengah atau maskapai domestik. Di homepage ini terdapat 2 menu pilihan, yaitu Bursa Tiket untuk non-anggota dan akses masuk ke dashboard Mitra Travel terdaftar. Pilih menu Bursa Tiket untuk mengetahui tiket yang tersedia. Setelah masuk ke dalam beranda bursa tiket, ada beberapa filter yang bisa diaplikasikan. Yang pertama adalah filter jenis tiket. Terdapat 3 pilihan menu, yaitu semua jenis tiket, filter rontokan, dan yang ketiga adalah filter grup. Untuk pembelian tiket grup minimal 10 seat dengan materialisasi 80 hingga 90%, tergantung dari jenis maskapai. Selanjutnya, terdapat pilihan berapa lama perjalanan yang dipilih, mulai dari 9 hingga 12 hari. Terdapat filter untuk menentukan estimasi harga tiket yang dibutuhkan. Pilihan kota keberangkatan terlengkap yang ada di hampir semua kota besar di Indonesia. Anda juga dapat memilih kota atau negara kedatangan. Setelah menentukan filter yang sesuai dengan keinginan, maka list di beranda akan tampil sesuai dengan filter yang telah dipilih. Langsung klik jika menemukan yang sesuai. Periksa kembali detail tiket, tanggal, jam, kota kedatangan, hingga kepulangannya. Tentukan jumlah seat yang dibutuhkan. Jika sudah sesuai, klik pesan tiket. Pastikan apakah Anda ingin grup Anda landing di Jeddah dan pulang via Madinah atau sebaliknya. Terdapat pilihan pembayaran, bayar lunas atau bayar uang muka terlebih dahulu. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Isi data diri dengan teliti. Lalu klik lanjut pesan. Pilih bank yang Anda gunakan untuk transaksi. Setelah bank terpilih, klik tombol bayar sekarang. Lakukan pembayaran sebelum jangka waktu yang ditentukan. Jika sudah, tiket akan segera diproses. Bursa Tiket, solusi kebutuhan penerbangan Anda. Umroh.com, transaksi aman, dibayar nyaman.
Assalamualaikum, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mau memperkenalkan ada sesuatu yang baru. Ini namanya umroh.com. Tuh lihat tuh Ini guys, tuh kalian bener-bener follow. lengkap banget ya, bisa di follow buat kalian yang mau umroh. Nah ini tuh tempat yang pas banget buat browsing-browsing, cari-cari dan belanja umroh. Belanja umroh tuh gimana maksudnya? Jadi di sini terdapat, kalau kamu buka umroh.com atau kamu lihat nanti di Instagramnya, itu kayak marketplace semua travel umroh. Jadi kamu bisa bandingin tuh dari A sampai Z mana yang bagus dan mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Masya Allah. Ini guys, umroh.com kalian follow. Nah ini tuh di sini nih, di umroh.com itu ada lebih dari 100 paket umroh dari travel dengan izin resmi Kementerian Agama. Jadi insya Allah ini aman, terpercaya.